Suamiku ketahuan selingkuh saat aku sedang hamil. Diam-diam ku gugat cerai dan pergi dengan membawa seluruh aset milik kita tanpa ampun. Pagi itu, rumah kecil mereka masih terlihat seperti rumah pada umumnya. Tenang, rapi, dan sederhana. Tidak ada lampu kristal yang menggantung megah, tidak ada sofa mahal yang berkilau, tidak ada pajangan berlebihan yang membuat tamu merasa harus duduk dengan hati-hati. Yang ada hanya aroma teh hangat, lantai yang bersih, dan meja makan yang selalu ditutup taplak polos agar tampak rapi walau isinya cuma piring-piring harian. Alika menyukai rumah seperti itu. Bukan karena ia tidak ingin hidup enak, siapa yang tidak mau? Melainkan karena sejak awal ia percaya, kebahagiaan rumah tangga tidak ditentukan dari seberapa mahal barang di dalamnya, melainkan seberapa tertib mereka menjaga ritme hidup. Ia berdiri di depan lemari dapur, merapikan toples gula, kopi, dan garam. Semuanya diberi label kecil dengan tulisan tangannya sendiri. Di atas kulkas, ada kertas tempel berisi daftar kebutuhan mingguan, telur, sayur, beras, vitamin, dan satu catatan yang ia tulis lebih besar dari yang lain, kontrol kandungan hari Jumat. Tangannya berhenti sejenak saat melihat tulisan itu. Ia mengusap perutnya yang belum terlalu besar, tapi sudah cukup membuatnya merasa ada kehidupan lain yang bergerak dan menempel di dalam dirinya. Rasa mual yang datang sejak subuh belum sepenuhnya hilang. Kadang perutnya seperti naik turun sendiri, seperti ada ombak kecil yang enggan reda. Namun Alika sudah belajar. Ia tidak mengeluh. Ia hanya menyesap air hangat pelan-pelan, duduk sebentar, lalu melanjutkan aktivitas. Di ruang tamu, jam dinding berdetak dengan suara yang pelan tapi tegas. Bunyi itu selalu membuat Alika merasa hidupnya sedang berjalan sesuai rencana. Atau setidaknya ia ingin percaya begitu. Setelah dapur beres, Alika duduk di kursi makan, membuka buku catatan keuangan yang selalu ia simpan di laci bawah meja. Sebenarnya ia bisa saja menggunakan aplikasi di ponsel, tapi Alika menyukai sensasi menulis. Ia merasa lebih terhubung dengan angka-angka itu. Baginya, uang bukan sekadar alat untuk membeli barang. Uang adalah alat untuk menjaga rasa aman. Ia membuka halaman bulan ini. Di bagian atas, ia menulis judul dengan rapi. Pengeluaran rumah tangga, bulan ini. Di bawahnya, ada daftar yang teratur. Cicilan rumah, listrik dan air, belanja dapur, transportasi Arjuna, tabungan, dana darurat, kesehatan, vitamin, kontrol, obat. Alika menandai beberapa angka dengan stabilo kecil. Bukan untuk pamer, bukan untuk memuaskan diri, tapi untuk memastikan semuanya masih berada pada jalur yang tepat. Ia menambahkan satu angka lagi di pos kesehatan. Karena sejak hamil, kebutuhan itu makin sering muncul. Vitamin, susu, dan kontrol rutin. Semua itu harus ada. Di atas semua daftar itu, ada satu kalimat kecil yang selalu ia tulis tiap awal bulan. Rumah yang aman dimulai dari keuangan yang tidak berantakan. Alika tahu, kalimat itu mungkin terdengar seperti moto orang yang kaku. Tapi ia bukan orang kaku. Ia hanya berhati-hati. Dulu, ketika mereka baru menikah, Arjuna sering tertawa setiap kali melihat Alika mencatat pengeluaran. Kayak pegawai bank aja kamu, kata Arjuna sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa, melepas dasi, lalu menatap Alika yang serius mencatat. Alika akan menoleh dengan senyum kecil. Biar kita nggak kaget di akhir bulan. Arjuna akan mengangkat bahu. Kan aku kerja. Dan Alika hanya menjawab pelan, justru karena kamu kerja, aku harus jaga hasilnya. Itu tahun pertama pernikahan mereka. Tahun ketika Arjuna masih pulang dengan mata berbinar, membawa cerita tentang bagaimana ia berhasil menutup satu deal kecil, bagaimana bosnya memuji, bagaimana ia dipercaya memegang tim kecil di kantor. Alika mendengarkan semua itu dengan tulus, membalas dengan pertanyaan sederhana, menyiapkan makan malam, dan memijat pundaknya tanpa diminta. Alika selalu merasa, tugasnya bukan menjadi ratu yang menuntut dilayani. Tugasnya adalah menjadi rumah yang bisa dipulanginya. Namun pagi itu, ketika ia menulis angka-angka baru,
Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Bukan rasa takut yang besar, bukan firasat buruk yang jelas. Lebih seperti, ada benang halus yang tertarik dari dalam dadanya. Alika memandang pos, transportasi, dan makan di luar, yang belakangan ini naik sedikit. Tidak terlalu besar. Tidak sampai membuat keuangan mereka ambruk. Tapi cukup untuk membuat Alika mengernyit. Arjuna beberapa minggu terakhir sering pulang lebih malam dari biasanya. Kalau dulu jam 7 ia sudah sampai rumah. Sekarang jam 9 bahkan 10 pun kadang baru terdengar suara motor berhenti di depan pagar. Alika tidak langsung curiga. Ia tidak suka menjadi istri yang memeriksa suami seperti polisi. Ia hanya memperhatikan, karena itu kebiasaannya. Dan ia memperhatikan hal-hal kecil, hal-hal yang kadang dianggap sepele oleh orang lain. Ponsel Arjuna yang dulu sering diletakkan sembarangan, sekarang selalu ia bawa bahkan ketika ke kamar mandi. Nada dering yang dulu nyaring, sekarang sering dibuat senyap. Tawa Arjuna saat bercerita tentang kantor, sekarang lebih jarang muncul, diganti helaan napas panjang dan keluhan tentang target. Pagi ini Arjuna belum bangun ketika Alika sudah selesai beres-beres. Ia masuk kamar pelan, melihat suaminya tidur terlentang, satu tangan menutupi mata seolah semalam ia pulang dengan kepala penuh. Alika mendekat, membenarkan selimutnya. Wajah Arjuna tampak lelah. Ada garis halus di antara alisnya. Dulu Arjuna selalu terlihat segar walau kerja seharian. Tapi belakangan, lelah itu seperti menetap di wajahnya. Alika mengusap pipi Arjuna dengan pelan. "Mas," bisiknya pelan, takut membangunkan dengan kasar. Arjuna mengerjap, lalu membuka mata setengah. "HM?" Suaranya serak, seperti orang yang belum benar-benar sadar. "Bangun dulu. Sarapan. Nanti telat." Arjuna mengangkat tubuhnya perlahan, duduk dengan malas. Matanya mengarah ke meja kecil di samping kasur, mencari ponselnya. Alika memperhatikan itu. Arjuna menemukan ponselnya, melihat layar sebentar, lalu cepat-cepat mematikan dan meletakkannya kembali. Gerakannya singkat, tapi cukup untuk membuat Alika menangkap sesuatu. Sebuah kilatan notifikasi yang tidak sempat ia baca, namun ia sempat melihat satu kata. "Sinta?" Alika tidak tahu siapa Sinta secara jelas, tapi nama itu pernah muncul di cerita Arjuna beberapa kali. "Teman kantor," kata Arjuna pernah bilang. Alika hanya mengangguk waktu itu. Teman kantor bukan hal yang aneh. Arjuna memang bekerja di perusahaan kecil, orang-orangnya itu-itu saja, dan mereka sering saling membantu. Namun tetap saja, Alika tidak bisa menahan rasa asing yang menyelinap ketika melihat Arjuna buru-buru mematikan layar. Ia menepisnya. Mungkin cuma soal kerja. Ia tidak ingin menjadi perempuan yang menuduh tanpa bukti. Ia tidak mau merusak rumah tangganya hanya karena prasangka. Alika tersenyum lembut dan berkata seperti biasa, "Aku udah bikin telur dadar sama sayur bening. Kamu makan dulu ya." Arjuna mengangguk singkat. "Iya." Mereka duduk di meja makan. Alika mengambil nasi sedikit saja. Mual masih datang dan pergi, tapi ia memaksa makan beberapa suap. Arjuna makan lebih cepat, seperti orang yang ingin segera selesai. Alika menatapnya pelan. "Mas, kamu akhir-akhir ini capek banget ya?" Arjuna berhenti mengunyah sebentar, lalu menghela napas. "Iya, di kantor lagi banyak kerjaan." "Kamu lembur terus?" "Kadang." Alika mengangguk. "Kamu jangan terlalu diforsir. Aku takut kamu sakit." Arjuna menunduk, menyendok sayur. "Aku baik-baik aja." Kalimat itu terdengar datar. Tidak kasar, tapi tidak hangat juga. Alika menahan rasa perih yang muncul tanpa alasan jelas. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan menjadi pertengkaran. Jadi ia hanya tersenyum kecil, lalu membicarakan hal yang menurutnya lebih aman. "Jumat aku kontrol ya. Kamu bisa antar nggak?" Arjuna mengangkat kepala sebentar. "Jumat?" "Iya." Arjuna terlihat berpikir cepat, lalu mengangguk. "Nanti aku usahain." Jawaban itu membuat Alika senang sekaligus cemas. Usahain, berarti belum pasti. Dulu Arjuna akan langsung berkata,
Pasti. Namun Alika menahan diri. Ia tidak ingin menuntut. Ia tahu Arjuna sedang banyak beban. Setelah sarapan, Arjuna berdiri, mengambil kemeja, bersiap mandi. Alika merapikan meja, mencuci piring, lalu menjemur kain lap. Di sela suara air mengalir dari kamar mandi, ponsel Arjuna yang ditinggalkan di meja makan bergetar. 1 kali, 2 kali. Alika yang sedang mengeringkan tangan menoleh refleks. Layar ponsel menyala. Nama yang sama muncul. Sinta. Di bawahnya ada preview pesan yang hanya tampil sedikit, tapi cukup terbaca. Kapan kamu bisa ketemu tanpa dia tahu? Alika membeku. Tangannya masih memegang kain lap. Ujungnya meneteskan air ke lantai. Dadanya mendadak terasa sempit. Ia tidak bergerak. Ia tidak mengambil ponsel itu. Ia tidak menekan apapun. Ia hanya menatap layar yang akhirnya padam kembali. Detik itu, rumah yang sejak tadi terlihat utuh, seperti mendapatkan retak pertama yang tidak bisa ia abaikan. Bukan karena nama Sinta, tapi karena kalimatnya. Tanpa dia tahu. Alika menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering mendadak. Ia menatap arah kamar mandi, mendengar Arjuna masih mandi seperti biasa, seperti tidak ada apa-apa. Alika menunduk, meletakkan kain lap, lalu duduk pelan di kursi. Perutnya terasa mual lagi. Tapi kali ini bukan mual biasa. Ini mual yang datang dari rasa tidak percaya. Ya Allah! Bisiknya nyaris tak bersuara. Ia mengusap perutnya pelan. Lalu, untuk pertama kali sejak hamil, Alika merasakan ketakutan yang berbeda. Ketakutan yang tidak bisa diatasi dengan minum air hangat atau tidur sebentar. Karena ketakutan ini tidak berasal dari tubuhnya. Ketakutan ini berasal dari rumahnya sendiri. Dan rumah, seharusnya adalah tempat paling aman. Alika menarik napas panjang. Ia memaksa dirinya tetap tenang. Otaknya bergerak cepat, tapi hatinya masih ingin menyangkal. Mungkin ini cuma urusan kerja. Mungkin, dia, yang dimaksud bukan aku. Mungkin. Namun ia tahu, di dalam dirinya, ia sudah mengerti. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan Arjuna. Dan sesuatu itu, menyebut namanya sebagai dia. Alika memejamkan mata, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tidak ingin menangis sekarang. Ia tidak ingin janinnya ikut merasakan guncangan itu. Di luar, pagi masih berjalan normal. Burung masih berkicau. Tukang sayur masih lewat. Matahari masih naik perlahan. Tapi di dalam rumah itu, satu pesan singkat sudah cukup untuk mengubah segalanya. Suara pintu kamar mandi terbuka. Arjuna keluar sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Ia berjalan ke meja makan dan mengambil ponselnya. Alika mengangkat wajah, menatap Arjuna. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Arjuna tidak tahu. Arjuna sama sekali tidak tahu bahwa Alika sudah membaca. Dan Alika tidak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang terlihat biasa, senyum seorang istri yang sabar. Tapi di balik senyum itu, Alika merasakan sesuatu mulai tumbuh dalam dirinya. Bukan amarah, bukan juga kebencian, melainkan kewaspadaan. Waspada yang lahir dari cinta yang terluka. Arjuna memasukkan ponsel ke saku dan berkata ringan, "Aku berangkat ya." Alika mengangguk pelan. "Iya, hati-hati." Arjuna mencium kening Alika sekilas, lebih cepat dari biasanya, lalu pergi. Pintu depan tertutup, dan Alika tetap duduk di kursi makan, menatap meja yang sudah bersih. Ia mengusap perutnya lagi. "Kalau ada yang mau menghancurkan rumah ini," bisiknya pelan, suaranya gemetar, "aku harus tahu dulu dari mana retaknya." Di atas meja, buku catatan keuangan Alika masih terbuka. Angka-angka masih rapi. Hari-hari setelah pesan itu, rumah Alika tetap terlihat sama. Tetap ada sapu yang bersandar rapi di sudut. Tetap ada tanaman kecil di teras yang disiram tiap pagi. Tetap ada piring yang dicuci hingga tak meninggalkan bekas minyak. Jika orang lain datang, mereka akan melihat pasangan yang baik-baik saja. Istri yang lembut, suami yang sibuk bekerja, dan calon bayi yang sedang ditunggu dengan bahagia. Tapi hanya Alika yang tahu, ada sesuatu yang berubah. Sejak membaca kalimat, tanpa dia tahu, Alika seperti punya telinga baru. Ia mendengar hal-hal yang dulu ia anggap biasa. Nada suara Arjuna saat menjawab telepon,
Cara Arjuna tertawa singkat lalu cepat mematikan layar ponsel. Jeda yang muncul ketika Alika menanyakan kegiatan kantor. Alika tidak menuduh, tidak memeriksa ponsel, tidak menginterogasi. Ia hanya memperhatikan. Karena Alika paham satu hal, ketika seseorang sedang menyembunyikan sesuatu, mereka sering terpeleset pada detail kecil. Dan detail kecil, bagi Alika, adalah pintu menuju kebenaran. Pagi itu, Arjuna berangkat lebih cepat dari biasanya. Padahal kemarin ia berkata ada rapat siang. Aku harus datang awal, ucap Arjuna sambil mengancingkan kemeja. Ada briefing. Alika mengangguk, berusaha terdengar biasa. Sarapan dulu? Nggak sempet. Aku makan di kantor. Alika sempat ingin bertanya, karena ia tahu Arjuna biasanya sulit menahan lapar, tapi ia menahan. Ia tidak ingin membuat suasana tegang. Arjuna mengambil helmnya, mencium kening Alika singkat seperti kemarin, lalu pergi. Pintu menutup dengan bunyi yang pelan, tapi di telinga Alika, bunyi itu terdengar seperti tanda tanya yang panjang. Alika berdiri beberapa detik di depan pintu, lalu kembali ke dapur. Ia menatap telur yang sudah ia goreng setengah matang, menatap nasi yang sudah ia hangatkan. Ia menelan napas. Kemudian ia menyendok makanan itu pelan, meski perutnya masih mual. Ia harus makan demi bayi. Biar aku yang kuat, gumamnya. Saat itulah ia sadar, sabar bukan sekadar menahan marah. Sabar juga berarti menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Di tempat yang berbeda, di kantor kecil tempat Arjuna bekerja, suasana jauh dari tenang. Perusahaan itu tidak besar, bukan gedung tinggi dengan lift mengkilap dan lobi beraroma parfum mahal. Hanya ruko yang disulap jadi kantor, dengan ruangan rapat sempit, meja-meja kerja rapat-rapat, dan printer yang selalu mengeluh seperti orang tua. Tapi targetnya tidak kecil. Bos Arjuna tidak pernah peduli perusahaan mereka ruko atau menara. Angka tetap angka. Target tetap target. Kita ini kecil, Jun, kata bosnya suatu hari, sambil mengetuk meja. Kalau kita nggak lari cepat, kita diinjak yang besar. Kamu manajer, kamu harus bikin tim kamu gerak. Arjuna mengangguk, menahan rasa panas di tengkuk. Ia ingin menjawab bahwa timnya kekurangan orang. Bahwa beberapa karyawan baru masih belum bisa diandalkan. Bahwa klien juga semakin banyak maunya. Tapi Arjuna tidak mengatakan itu. Ia hanya tersenyum kaku. Siap, Pak. Arjuna keluar dari ruangan bos dengan dada berat. Ia berjalan ke meja kerjanya, tapi langkahnya terasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Di kantor seperti itu, tekanan sering berubah menjadi lelucon, tawa-tawa pendek, candaan kasar, komentar yang sebenarnya keluhan. Manajer kita kok makin kurus? Celetuk salah satu rekan kerja Arjuna sambil tertawa. Jangan-jangan di rumah nggak dikasih makan. Arjuna memaksa tertawa. Banyak kerjaan. Ya udah, cari hiburan dong. Hidup jangan cuma target. Kalimat itu terdengar biasa, tapi Arjuna menangkap maksudnya. Mereka semua sering bicara soal hiburan. Dan hiburan di kantor itu sering berarti satu hal. Keluar sebentar, nongkrong, cari suasana, cari perhatian yang tidak dituntut tanggung jawab. Dan disitulah Sinta bergerak. Sinta bukan perempuan yang mendekat dengan langkah keras. Ia mendekat seperti parfum. Pelan, halus, lalu menempel tanpa disadari. Pagi itu, Sinta berjalan ke meja Arjuna dengan 2 gelas kopi dari minimarket dekat kantor. Ini, Mas Arjuna, ucapnya manis. Aku beliin. Kamu kelihatan pusing. Arjuna menatap kopi itu, lalu menatap Sinta. Kamu ngapain beli? Nggak usah. Sinta tersenyum, mencondongkan badan sedikit, cukup dekat untuk membuat Arjuna menangkap aroma wangi dari rambutnya. Nggak apa-apa. Aku kasihan. Dari kemarin kamu kayak nggak tidur. Arjuna tertawa pelan, tapi itu bukan tawa bahagia. Emang lagi banyak. Sinta menarik kursi dan duduk tanpa diminta. Banyaknya kerjaan, atau banyaknya pikiran? Arjuna mengerutkan kening. Maksudnya? Sinta memainkan sedotan, menatap Arjuna seolah-olah ia satu-satunya orang yang mengerti. Aku kan lihat kamu, Mas. Kamu tuh orangnya tanggung jawab banget. Tapi kadang orang kayak kamu suka nggak punya tempat buat cerita. Di rumah,
Istri kamu lagi hamil, kan? Pasti lagi sensitif. Arjuna langsung menegakkan punggung. Ada sesuatu di hatinya yang tersentil. Istri saya nggak gitu, ucapnya cepat. Sinta mengangkat kedua tangan seolah menyerah. Ya ampun, aku nggak bilang istri kamu buruk. Aku cuma, ya aku perempuan juga. Aku ngerti. Hamil itu bikin emosi naik turun. Arjuna diam. Yang membuat kalimat itu bekerja bukan karena kalimatnya benar, tapi karena Arjuna sedang lelah. Dan orang lelah mudah menganggap kalimat orang lain sebagai pembenaran. Sinta melanjutkan dengan nada lebih rendah. Mas Arjuna tuh kuat banget. Tapi kuat itu capek. Kamu berhak juga dimengerti. Arjuna menatap layar komputer yang belum sempat ia buka. Ia ingin menolak. Ingin bilang bahwa ia baik-baik saja. Bahwa rumahnya baik-baik saja. Tapi gambar Alika yang duduk di meja makan tadi pagi, dengan mata sedikit sayu karena mual, muncul dalam kepalanya. Alika selalu bilang, "Nggak apa-apa." Alika selalu bilang, "Aku bisa." Dan entah kenapa, Arjuna justru merasa sendirian. "Aku cuma lagi banyak tekanan," ucap Arjuna akhirnya. Suaranya pelan. Sinta tersenyum tipis, seperti seseorang yang baru berhasil membuka pintu. "Nah, itu. Kamu nggak bisa simpan sendiri terus." Arjuna meneguk kopi. Panasnya menuruni tenggorokan, tapi yang lebih hangat adalah sensasi didengar. Sensasi dianggap penting. Dan itulah yang Sinta tahu. Sinta tidak langsung menawarkan dosa. Ia menawarkan telinga. Ia menawarkan perhatian. Dan perhatian itu, untuk lelaki yang sedang mencari pengakuan, sering lebih memabukkan daripada alkohol. Di rumah, Alika menjalani pagi seperti biasa. Tapi setelah kejadian kemarin, kebiasaannya berubah pelan-pelan. Ia mulai menulis lebih detail. Bukan hanya angka, tapi keterangan. Jika ada pengeluaran yang tidak biasa, ia beri tanda kecil. Jika ada uang keluar untuk hal yang tidak pernah mereka lakukan, ia menuliskan jam dan hari Arjuna pulang terlambat. Alika tidak merasa ia sedang menjadi mata-mata. Ia merasa ia sedang menjadi ibu yang bertanggung jawab. "Anakku harus punya pegangan," bisiknya setiap kali menulis. Hari itu, Alika melihat notifikasi transaksi pada rekening bersama, bukan angka besar, tapi cukup membuatnya terdiam. Pengeluaran makan di luar, 2 kali dalam sehari. Padahal Arjuna bilang ia makan di kantor. Alika menutup mata sejenak. Mualnya datang lagi, tapi kali ini bercampur rasa pahit. Ia menelan perlahan, lalu mengambil air hangat. Duduk, mengusap perutnya. "Tenang," katanya pada diri sendiri. "Jangan meledak, jangan jatuh." Alika menunggu sampai rasa pusingnya reda, baru kemudian ia berdiri lagi. Ia tetap memasak, tetap membersihkan rumah, tetap menyiapkan baju Arjuna. Karena Alika sadar, ia belum punya cukup pegangan untuk berbicara. Ia juga tidak ingin berbicara saat emosinya masih rawan. Kesabaran Alika bukan kelemahan. Kesabaran Alika adalah cara untuk mengumpulkan kekuatan. Sore harinya, Arjuna pulang lebih larut dari kemarin. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir 10. Alika duduk di sofa, menonton acara yang tidak benar-benar ia tonton. Televisi hanya jadi suara latar agar rumah tidak terasa terlalu sunyi. Begitu pintu terbuka, Alika berdiri. Arjuna masuk dengan langkah cepat, seolah takut ditanya. Kemejanya rapi, tapi aromanya bukan aroma kantor. Ada wangi manis tipis yang asing. "Halo?" ucap Alika pelan, seperti biasa. Arjuna mengangguk. "Aku capek banget." "Kamu udah makan?" "Udah." "Di kantor?" Arjuna ragu sepersekian detik. "Iya, tadi rapat." Alika menatapnya, tapi tidak mengejar. Ia hanya berjalan ke dapur, menghangatkan air, membuat teh hangat, dan menaruhnya di meja. Arjuna duduk, mengambil ponsel, menunduk. Jarum jam terasa lebih keras berdetak. Alika duduk di seberangnya. "Mas," ucap Alika lembut, "kamu kenapa akhir-akhir ini kayak buru-buru banget?" Arjuna menghela napas kasar, seolah pertanyaan itu adalah beban tambahan. "Aku lagi banyak masalah kerja. Li, jangan tambah pikiran." Kalimat itu seperti menampar tanpa suara. Alika tidak membalas.
Ia menunduk, memijat jemarinya sendiri pelan, menahan air mata yang ingin muncul. "Maaf," ucap Alika akhirnya. Suaranya kecil. "Aku cuma khawatir." Arjuna tidak menjawab. Ia hanya menatap ponsel. Lalu ponselnya bergetar. Arjuna refleks memiringkan layar menjauh dari pandangan Alika. Gerakan itu kecil. Tapi Alika melihat. Alika merasakan. Dan di dalam dadanya, retak itu melebar sedikit. Di kantor keesokan harinya, Sinta semakin berani. Ia menemukan pola Arjuna. Arjuna akan lemah ketika lelah. Arjuna akan membuka celah ketika merasa tidak dihargai. Sinta menunggu Arjuna selesai dimarahi bos karena target yang belum tercapai. Setelah bos masuk ruangan, Sinta menyusul Arjuna yang berjalan ke pantry kecil di belakang. "Mas," panggil Sinta lembut. Arjuna menoleh, wajahnya tegang. Sinta menyerahkan botol air dingin. "Minum dulu. Kamu tadi, aku lihat kamu ditahan di ruang bos lama banget." Arjuna menerima tanpa sadar. "Makasih." Sinta bersandar di dinding, melipat tangan. "Aku nggak suka lihat kamu diperlakukan gitu." Arjuna tersenyum kecut. "Beginilah kerja." Sinta menggeleng pelan. "Kamu itu layak dapat lebih baik." Kalimat itu seperti usapan pada luka yang belum sempat kering. Arjuna menatap Sinta, lalu menoleh ke arah lain, berusaha menjaga diri. Tapi Sinta melanjutkan. "Kadang aku mikir." Sinta menunduk sedikit, seperti malu-malu. "Kalau aku punya suami kayak kamu, aku pasti bangga. Aku bakal dukung kamu, bukan bikin kamu tambah beban." Arjuna langsung merasakan sesuatu di dadanya. Campuran rasa bersalah dan rasa ingin diakui. "Istriku nggak pernah jadi beban," ucap Arjuna cepat, tapi suaranya terdengar seperti membela diri, bukan fakta. Sinta tersenyum tipis. "Iya, tapi kadang orang baik itu suka dianggap pasti kuat." Arjuna terdiam, Sinta menatapnya tajam, lalu berkata pelan, sangat pelan, seolah hanya Arjuna yang boleh mendengar. "Kamu butuh tempat aman juga, Mas Arjuna." Arjuna ingin pergi, ingin mengakhiri percakapan. Tapi kakinya seperti berat. Bukan karena Sinta memegangnya, tapi karena kata-katanya memegang egonya. Saat itulah Arjuna mulai membuat kebohongan kecil dalam pikirannya sendiri. "Ini cuma ngobrol. Ini cuma teman. Aku cuma butuh didengar." Padahal Arjuna tahu, obrolan yang disembunyikan dari istri bukan lagi obrolan biasa. Malamnya, Sinta mengirim pesan. Arjuna sedang di kamar mandi, dan ponselnya ia bawa. Kebiasaan baru yang makin lama makin melekat. "Sinta, aku kasihan sama kamu. Kamu kayak sendirian banget." "Sinta, kalau kamu mau, kita bisa ketemu sebentar. Aku temenin. Cuma ngobrol." Arjuna menatap layar ponselnya lama. Di luar kamar mandi, Alika sedang melipat baju bayi kecil yang baru ia beli. Baju warna netral yang sederhana, karena Alika tidak suka berlebihan. Arjuna memejamkan mata. Ada dua dunia yang menunggu di luar pintu kamar mandi itu. Dunia pertama adalah rumah. Alika, bayi, kesederhanaan, tanggung jawab. Dunia kedua adalah pelarian. Sinta, pujian, rasa dianggap lelaki hebat. Arjuna memegang ponselnya lebih erat. Ia mengetik pelan. "Hapus." Ketik lagi. "Hapus." Napasnya memburu. Sinta menambah pesan lagi, seperti menekan. "Sinta, aku nggak minta apa-apa. Aku cuma pengin kamu senyum lagi." Arjuna menatap kata-kata itu, lalu tanpa sadar bibirnya melengkung sedikit. Senyum yang sudah lama tidak muncul. Dan disitulah bahaya dimulai. Ketika seseorang tersenyum karena orang lain, bukan karena rumahnya. Arjuna akhirnya mengetik lagi, jari-jarinya bergerak lebih yakin. "Arjuna, aku bisa keluar sebentar. Tapi, jangan sampai ada yang tahu." Ia menekan kirim. Pagi itu, Alika bangun dengan tangan otomatis mengusap perutnya duluan sebelum matanya benar-benar terbuka. Seperti memastikan, masih ada denyut kehidupan di sana, masih ada alasan untuk bertahan. Udara kamar terasa dingin tipis. Di sampingnya, tempat tidur Arjuna sudah kosong. Selimutnya tersibak rapi seolah Arjuna bangun tanpa ingin meninggalkan jejak. Alika duduk pelan, menahan mual yang datang seperti ombak kecil yang suka tiba-tiba naik tanpa permisi.
Ia menarik napas panjang. Hari itu seharusnya hari yang baik. Hari kontrol kandungan yang sudah ia tulis besar di kertas tempel kulkas. Hari yang semestinya ada Arjuna di sisi Alika. Menggenggam tangannya, ikut mendengar detak jantung kecil di layar, ikut tersenyum saat dokter bilang semuanya baik-baik saja. Alika menoleh ke jam. Masih terlalu pagi. Ia bangkit, berjalan ke dapur, mengambil air hangat. Tangannya sedikit gemetar saat menuang. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena malam tadi ia nyaris tidak tidur. Otaknya seperti memutar ulang gerakan kecil Arjuna yang memiringkan layar ponsel. Suara notifikasi yang selalu dibungkam cepat-cepat. Dan yang paling menyiksa, kalimat itu. Tanpa dia tahu, Alika meneguk air hangat pelan. Pintu depan terbuka. Suara langkah Arjuna terdengar, diikuti bunyi kunci yang diletakkan di meja. Arjuna muncul di ambang dapur. Kemejanya sudah rapi, rambutnya masih sedikit basah, seperti orang yang baru mandi cepat. Di wajahnya tidak ada senyum pagi yang dulu sering ia berikan. "Lik," katanya singkat. "Aku berangkat dulu, ya." Alika menahan napas. "Mas, hari ini kontrol." Arjuna berhenti sepersekian detik. Tatapannya berputar seolah mencari alasan yang pas. "Iya, aku ingat," ucapnya, tapi suaranya terdengar seperti sedang mengingat sesuatu yang tidak ingin ia ingat. "Tapi, hari ini ada urusan mendadak. Bos manggil. Aku nggak bisa anter." Kalimat itu jatuh ke telinga Alika seperti batu kecil yang dilempar ke kaca. Tidak langsung memecahkan semuanya, tapi membuat retak yang sudah ada terasa makin jelas. Alika menelan ludah. "Mendadak banget?" Arjuna mengangguk cepat. "Iya. Maaf. Kamu kan bisa naik ojek, atau kamu minta tolong tetangga?" "Tetangga." Alika ingin tertawa. Ingin bilang bahwa kontrol kandungan bukan acara arisan yang bisa ditemani siapa saja. Tapi ia menahan. Ia mengusap perutnya pelan, seolah mengingatkan dirinya sendiri. "Jangan meledak." "Ya udah," jawab Alika lembut. "Aku bisa sendiri." Arjuna menghela napas, seperti lega karena Alika tidak mempersulit. Ia mendekat, mencondongkan tubuh, mencium kening Alika sekilas, lebih cepat dari cepat. "Maaf ya, Lik. Nanti aku telepon." Alika mengangguk. "Hati-hati." Arjuna pergi. Pintu tertutup. Dan Alika berdiri dalam sunyi yang terasa terlalu besar untuk rumah sekecil itu. Ia menatap meja makan yang bersih. Menatap piring yang belum tersentuh. Menatap rumah yang rapi, rumah yang selalu ia jaga agar tetap utuh. Lalu ia duduk pelan, menekan dada dengan telapak tangan, mencoba menahan sesak. "Gak apa-apa," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku gak boleh jatuh." Ia berganti baju, memakai gamis sederhana yang longgar, membawa buku kontrol, uang secukupnya, dan ponsel. Saat menutup pintu, Alika sempat menatap cermin kecil di dekat rak sepatu. Wajahnya tampak pucat. Matanya tampak seperti menahan sesuatu. Alika menarik napas dan memaksa bibirnya membentuk senyum tipis. "Aku kuat," gumamnya lagi. Klinik kandungan itu tidak terlalu jauh. Tapi perjalanan terasa panjang saat dilakukan sendirian. Di ruang tunggu, Alika melihat beberapa pasangan. Ada suami yang menuntun istrinya duduk. Ada yang mengusap punggung istrinya sambil bercanda pelan. Ada yang sibuk memotret layar ponsel untuk nanti dikirim ke keluarga. Alika duduk sendiri. Ia menatap lantai, mengusap perutnya. Dan untuk pertama kali sejak hamil, ia merasakan rasa sepi yang benar-benar menggigit. Bukan sepi karena tidak ada orang di sekelilingnya, tapi sepi karena yang seharusnya ada, memilih tidak ada. Ponselnya bergetar. Pesan masuk dari Arjuna. "Arjuna, udah sampai klinik." "Arjuna, maaf ya aku gak bisa antar." Alika menatap pesan itu lama. Ia bisa membalas, "Udah," dan selesai. Tapi tangannya tidak bergerak. Ia hanya mengembuskan napas pelan. Ia membalas singkat, "Alika, udah. Semoga urusan kamu lancar." Setelah itu, Alika memasukkan ponsel ke tas. Ia tidak ingin memegangnya terus. Takut jantungnya makin cepat. Namanya dipanggil. Alika masuk ke ruang dokter, berbaring pelan. Dokter menyapa ramah, bertanya keluhan. Alika menjawab seperlunya.
Ketika alat USG ditempelkan, layar menampilkan bentuk kecil yang membuat mata Alika langsung panas. Detak jantung itu terdengar cepat, kuat. Alika menutup mata, air mata menetes satu, tapi ia buru-buru menyekanya sebelum dokter melihat terlalu jelas. Alhamdulillah, bayi sehat ya, Bu, kata dokter. Tapi ibu jangan stres berat. Kehamilan ibu sensitif. Kalau terlalu capek atau emosi naik turun, bisa memengaruhi kondisi. Alika tersenyum kecil. Iya, Dok. Dokter menatap Alika lebih lama. Seolah bisa membaca bahwa senyum itu sedang memegang sesuatu. Kalau ada apa-apa di rumah, jangan dipendam. Lanjut dokter, halus. Ibu butuh dukungan. Alika mengangguk. Dukungan. Kata itu terasa seperti sesuatu yang jauh hari itu. Selesai kontrol, Alika keluar dengan langkah pelan. Ia memegang buku kontrol, menatap catatan dokter. Semuanya tampak baik, tapi justru itu membuat Alika makin takut. Kalau semuanya baik, kenapa aku merasa akan runtuh? Di luar klinik, matahari sudah mulai naik. Alika memutuskan mampir sebentar ke apotek dekat sana untuk membeli vitamin. Ia berjalan pelan, menjaga napas. Saat keluar dari apotek, ponsel Alika bergetar lagi. Telepon dari Arjuna. Alika mengangkat. Halo, Mas? Suara Arjuna terdengar tergesa. Lik, kamu udah selesai? Udah. Oke, aku lagi banyak banget ini. Nanti aku pulang agak malam ya. Alika memejamkan mata. Lembur. Iya, banyak kerjaan. Udah ya, aku gak bisa lama. Sebelum Alika sempat menjawab, telepon itu ditutup. Alika menatap layar yang gelap. Hatinya seperti ditinggalkan di tengah jalan. Ia menelan napas. Lalu mengusap perutnya lagi, mencoba menenangkan diri. Ayo pulang, bisiknya. Alika memesan ojek. Dalam perjalanan pulang, ia meminta berhenti sebentar di minimarket. Ia butuh air mineral dan roti kecil, karena tubuhnya lemas. Setelah membayar, Alika keluar. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Di seberang jalan, di depan sebuah kafe yang kaca depannya besar, terparkir motor yang sangat ia kenal. Motor Arjuna. Alika tidak salah. Ada stiker kecil di bagian belakang yang pernah ia tempel sendiri. Stiker sederhana, warna netral, supaya Arjuna mudah mengenali motornya di parkiran. Lutut Alika seperti kehilangan tenaga. Dadanya mendadak sesak. Mas, bisiknya. Lebih seperti tidak percaya daripada memanggil. Arjuna bilang lembur. Arjuna bilang bos memanggil. Arjuna bilang kerjaan banyak. Tapi motor itu berdiri di depan kafe. Bukan di depan kantor. Bukan di depan ruko perusahaan. Alika memegang tasnya lebih erat. Tangannya dingin. Ia berdiri beberapa detik, mencoba menenangkan detak jantungnya. Mungkin Arjuna cuma meeting dengan klien. Mungkin bos mengajak rapat di luar. Mungkin. Tapi kalimat, tanpa dia tahu, seperti menampar pikirannya. Alika melangkah pelan, menyeberang jalan hati-hati. Ia tidak tahu kenapa kakinya tetap bergerak. Mungkin karena ia butuh memastikan. Mungkin karena ia tidak sanggup hidup dengan dugaan tanpa ujung. Kafe itu tidak terlalu ramai. Musiknya pelan, lampunya hangat, dan kaca depannya bening. Cukup untuk melihat ke dalam tanpa harus masuk. Alika mendekat. Matanya mencari. Dan dalam satu detik yang pendek itu, dunia Alika seperti berhenti berputar. Di dekat jendela, duduk Arjuna. Dan di hadapannya, Sinta. Alika tidak pernah bertemu Sinta sebelumnya. Tapi ia langsung tahu itu Sinta. Karena perempuan itu tampil seperti orang yang sengaja ingin dilihat. Rambut rapi jatuh, pakaian pas badan, lipstik jelas, dan senyumnya terlalu percaya diri. Sinta sedang tertawa. Sementara Arjuna menunduk sedikit, ikut tertawa kecil. Lalu Sinta mengulurkan tangan, menyentuh pergelangan tangan Arjuna. Gerakannya tidak terburu-buru. Seolah ia sudah terbiasa menyentuh suami orang. Arjuna tidak menepis. Arjuna membiarkan. Alika menatap, tubuhnya kaku. Rasanya seperti menonton film buruk yang tiba-tiba memutar adegan paling menyakitkan tepat di depan mata. Mual Alika mendadak naik. Kepalanya berputar. Ia menahan mulutnya,
menelan ludah keras-keras. Di dalam kafe, Sinta mencondongkan tubuh. Bibirnya bergerak, mengatakan sesuatu yang membuat Arjuna tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak Alika dapatkan di rumah. Sinta lalu mengangkat ponsel, memperlihatkan sesuatu pada Arjuna. Mereka berdua tertawa lagi. Lalu Sinta menyelipkan rambutnya ke belakang telinga dengan gerakan manja, dan Arjuna menatapnya dengan tatapan yang seharusnya hanya untuk istrinya. Alika menggigit bibir. Hatinya seperti tercabik. Tangannya refleks meraih ponsel di dalam tas. Bukan untuk marah. Bukan untuk menelepon Arjuna. Tapi untuk menyimpan bukti. Alika menahan napas, mengangkat ponsel sedikit, mengambil foto. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa fokus. Ia tidak boleh goyah. Ia harus punya pegangan, karena ia tahu, kalau ia datang hanya dengan kata-kata, Arjuna akan memelintirnya menjadi, kamu salah paham. Alika tidak mau jadi perempuan yang kalah karena tidak punya bukti. Setelah 2 foto, Alika menurunkan ponsel. Di dalam kafe, Sinta meraih gelas, lalu dengan santai menyuapkan sesuatu ke mulut Arjuna. Mungkin kue kecil, mungkin camilan. Arjuna membuka mulutnya. Alika menutup mata. Air mata menetes tanpa izin. Tangannya menekan perutnya. Maaf, bisiknya, pada bayi dalam kandungannya. Maaf ya, ibu lihat ini. Kakinya mundur 1 langkah. Ia ingin pergi. Ia ingin lari. Tapi saat ia bergerak, entah bagaimana, pintu kafe terbuka dan seseorang keluar. Alika tanpa sadar tertangkap pantulan di kaca. Di dalam, kepala Arjuna menoleh. Mata Arjuna bertemu mata Alika. Sekejap. Hanya sekejap. Tapi cukup untuk membuat jantung Alika hampir berhenti. Arjuna membeku, wajahnya memucat. Sinta menoleh mengikuti arah tatapan Arjuna. Matanya menyapu keluar, lalu melihat Alika yang berdiri kaku. Sinta tidak tampak terkejut seperti orang bersalah. Sinta justru tersenyum kecil. Senyum yang tipis, tapi tajam. Seolah berkata, akhirnya kamu tahu. Arjuna berdiri cepat, kursinya bergeser. Ia bergerak menuju pintu. Alika tidak menunggu. Ia mundur cepat, menahan mual yang makin parah. Langkahnya goyah, napasnya pendek. Ia menyeberang jalan tanpa sadar, hampir saja tidak melihat motor yang melintas. Bu! Hati-hati! Teriak seseorang. Alika berhenti mendadak, tubuhnya gemetar. Ia menekan perutnya erat. Arjuna keluar dari kafe, memanggil keras, Alika! Nama itu terdengar dari mulut Arjuna seperti pisau. Alika menoleh. Arjuna menghampiri, wajahnya panik. Lik, tunggu. Ini nggak kayak yang kamu pikir. Kalimat itu, kalimat paling klasik yang selalu dipakai orang yang ketahuan. Alika menatap Arjuna. Mata Alika basah, tapi wajahnya datar. Di belakang Arjuna, Sinta berdiri di pintu kafe, melipat tangan, memandang Alika seperti menilai barang. Arjuna mendekat, ingin memegang tangan Alika. Alika mundur selangkah. Jangan, ucap Alika pelan. Arjuna terkejut. Lik, aku bisa jelasin. Aku cuma apa? Suara Alika tetap pelan. Tapi ada getar yang menahan runtuh. Cuma nongkrong? Cuma rapat? Cuma lembur? Arjuna membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar dengan benar. Sinta menyela dari belakang, nada suaranya dibuat lembut tapi menusuk. Mbak, jangan salah paham. Ini cuma teman kerja. Alika menoleh ke Sinta. Untuk pertama kali, Alika melihat wajah perempuan yang selama ini hanya menjadi nama di notifikasi. Sinta cantik. Tapi kecantikannya terasa dingin. Matanya tajam dan penuh perhitungan. Dan Alika paham, perempuan ini bukan perempuan yang hilaf. Perempuan ini tahu persis ia sedang bermain apa. Alika mengangguk pelan. Iya, teman kerja. Sinta tersenyum, mengira itu tanda Alika kalah. Arjuna mencoba lagi mendekat. Lik, kamu jangan gitu. Kamu hamil. Jangan bikin diri kamu stres. Aku minta maaf. Alika menatap Arjuna lama. Sejenak, ia ingin berteriak, ingin memukul, ingin melempar semua sakitnya ke wajah Arjuna. Tapi detik berikutnya,
Ia merasakan gerakan kecil di perutnya, seperti sebuah sentuhan lembut dari dalam yang mengingatkannya. Jangan jatuh. Aku ada di sini. Alika mengusap perutnya pelan. Lalu ia mengangkat wajah dan berkata, sangat pelan, sangat jelas. Mas, aku pulang. Arjuna panik. Lik, jangan pulang dulu. Kita ngomong. Aku jelasin. Alika menatap Arjuna tanpa berkedip. Aku pulang. Karena aku nggak mau anakku ada di tempat ini. Kalimat itu membuat Arjuna seperti ditampar. Alika berbalik. Langkahnya lambat, tapi tegas. Arjuna ingin mengejar, tapi Sinta tiba-tiba memanggil dari belakang dengan suara yang terdengar jengkel. Jun, kamu mau kejar dia? Nanti orang-orang lihat. Arjuna menoleh, ragu. Dan keraguan itu, hanya beberapa detik, cukup untuk membuat Alika semakin yakin bahwa ia tidak sedang salah paham. Karena kalau seorang suami benar-benar tidak bersalah, ia tidak akan ragu memilih istrinya. Alika memesan ojek dengan tangan gemetar. Saat ojek datang, Alika naik tanpa menoleh lagi. Di perjalanan pulang, Alika tidak menangis keras. Ia hanya menatap jalan. Air matanya mengalir pelan, jatuh di pipinya, masuk ke sudut bibirnya yang asin. Ia menekan perutnya sepanjang jalan. Menahan mual, menahan sesak, menahan runtuh. Karena ia harus pulang dalam keadaan utuh. Kalau bukan untuk dirinya, untuk bayi di dalamnya. Di rumah, Alika langsung masuk kamar mandi. Begitu pintu terkunci, barulah ia membiarkan tubuhnya melorot ke lantai. Tangisnya pecah tanpa suara besar, seperti hujan yang ditahan terlalu lama. Ia menutup mulut dengan tangan agar isakannya tidak terdengar sampai keluar. Alika tidak ingin dunia tahu. Ia hanya ingin bayi di perutnya tidak ikut terkejut. Setelah beberapa menit, Alika mencuci muka. Menatap cermin. Matanya merah. Tapi tatapannya berubah. Ada sesuatu yang mengeras di sana. Bukan kebencian, tapi kesadaran. Ini nyata. Alika keluar, duduk di meja makan, membuka tasnya. Ia mengambil buku kontrol kandungan, menatap catatan dokter, jangan stres berat. Alika mengangguk sendiri, seolah dokter itu sedang bicara langsung kepadanya. Baik, gumamnya. Aku gak akan stres. Aku akan rapi. Ia membuka laci bawah meja, mengeluarkan buku catatan keuangan, membuka halaman bulan ini, menatap pos-pos pengeluaran yang selama ini ia jaga. Lalu Alika membuka aplikasi bank di ponselnya. Ia menarik napas, memeriksa mutasi satu persatu. Ia melihat pengeluaran yang dulu hanya ia curigai kini terasa seperti bukti yang menertawakan kesabarannya. Makan di luar, hadiah, transfer kecil, penarikan tunai di jam-jam yang tidak masuk akal. Alika menuliskan semuanya di buku. Nominal, keterangan. Ia menulis bukan dengan tangan marah, tapi tangan yang terlatih merapikan angka. Dan di sela-sela baris itu, Alika menyelipkan satu kalimat kecil. Kalimat yang ia tulis dengan tekanan lebih kuat dari biasanya. Aku tidak akan jatuh. Pintu depan terbuka. Alika menoleh. Arjuna pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya panik, matanya liar. Seperti orang yang baru menyadari ia sedang berdiri di pinggir jurang. Lik, Arjuna mendekat, suara gemetar. Aku minta maaf. Kita bisa ngomong, kan? Alika menutup buku pelan. Ia berdiri. Wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk orang yang baru saja melihat dunianya runtuh. Arjuna maju lagi, ingin memegang tangan Alika. Alika mundur sedikit dan berkata pelan, Mas, aku capek. Aku salah. Lik, aku hilaf. Hilaf itu kalau kamu lupa bawa kunci. Potong Alika. Suaranya tidak tinggi, tapi menusuk tepat. Ini bukan lupa. Arjuna seperti kehilangan kata-kata. Alika menatapnya lama. Ada ribuan kalimat di kepala Alika. Ada ribuan pertanyaan. Sejak kapan? Sampai sejauh mana? Kenapa aku? Apa kurangku? Apa salahku? Tapi Alika tidak mengucapkannya. Karena ia tahu, malam ini bukan malam untuk mencari jawaban. Malam ini malam untuk memastikan dirinya tidak hancur. Alika mengusap perutnya pelan, lalu berkata lirih, Aku mau istirahat. Jangan ganggu aku. Arjuna mengangguk cepat,
Seperti orang yang bersedia apa saja asalkan tidak ditinggalkan. Iya, aku nggak akan ganggu. Alika berjalan ke kamar, menutup pintu. Dan di balik pintu itu, Alika bersandar, menarik napas panjang. Tangannya menggenggam ponsel. Di galeri, 2 foto tadi masih ada. Bukti itu seperti duri, tapi juga seperti pegangan. Alika menutup mata. Air mata menetes lagi. Tapi kali ini ia tidak membiarkannya menjadi banjir. Ia membiarkannya menjadi garis tipis yang jatuh, lalu berhenti. Kalau aku jatuh, bisiknya pada perutnya, kamu ikut jatuh. Ia membuka mata. Tatapannya mengeras. Jadi aku gak boleh jatuh. Sejak hari itu, hari ketika kaca kafe memantulkan wajahnya sendiri sebagai istri yang baru tahu, Alika tidak lagi melihat rumahnya dengan mata yang sama. Rumah kecil itu masih rapi, masih wangi sabun pel, masih punya tanaman di teras yang ia sirami tiap pagi. Tapi di balik semua keteraturan itu, Alika kini tahu, ada kebohongan yang pernah melangkah di lantai yang ia pel sendiri. Dan luka, kalau ditangani dengan emosi, akan bernanah. Tapi kalau ditangani dengan tenang, ia bisa sembuh. Atau setidaknya tidak membunuh yang masih hidup di dalam perutnya. Malam setelah Arjuna pulang panik dan meminta bicara, Alika memang mengunci pintu kamar. Tapi bukan untuk kabur selamanya. Alika mengunci pintu agar ia punya ruang bernapas, ruang menahan diri, dan ruang berpikir. Di ranjang, Alika menatap langit-langit lama sekali sampai matanya kering. Ia tidak tidur nyenyak. Bukan karena takut. Karena ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Selain bayi. Sesuatu yang lebih dingin dari air mata. Keputusan. Kalau aku bertahan dengan cara yang salah, aku akan hancur pelan-pelan. Dan anakku akan lahir dari ibu yang retak. Alika menarik napas panjang, mengusap perutnya yang bergerak pelan, seolah bayi itu menenangkan. Tenang ya, bisik Alika lembut, ibu nggak akan bikin kamu ikut terluka. Paginya, Alika bangun lebih cepat seperti biasa. Ia memasak, menyapu, merapikan. Arjuna yang biasanya keluar kamar dengan wajah lelah, kini keluar dengan wajah canggung. Seperti orang yang ingin bicara tapi takut salah kata. Arjuna duduk di meja makan tanpa suara. Alika menaruh sepiring nasi dan lauk sederhana di depannya, lalu duduk berseberangan. Ia menjaga wajahnya tetap datar, tetap lembut, seperti Alika yang dulu. Arjuna menelan ludah. Lik, soal kemarin. Alika mengangkat tangan pelan, menghentikan Arjuna tanpa marah. Mas makan dulu. Arjuna tampak lega sekaligus bingung. Kamu nggak marah? Alika menunduk, menyuap pelan. Aku hamil, Mas. Dokter bilang aku nggak boleh stres. Arjuna cepat-cepat mengangguk. Iya, kamu bener. Alika tetap diam, seolah kalimat itu menutup pembicaraan. Arjuna memandangnya lama, berharap ada tangis, teriakan, atau tuntutan yang bisa ia jawab dengan alasan. Tapi Alika tidak memberi panggung. Dan justru itu yang membuat Arjuna salah mengira. Arjuna mengira Alika sedang mendingin, dan nanti akan luluh. Arjuna mengira Alika masih akan memaafkan. Arjuna mengira Alika hanya butuh waktu. Arjuna tidak tahu bahwa Alika bukan sedang menunggu. Alika sedang menyusun. Setelah Arjuna berangkat kerja, Alika membersihkan meja makan pelan, lalu mengambil buku catatan keuangan dari laci bawah. Ia buka halaman bulan ini, lalu menambah satu kolom kecil yang tidak pernah ia buat sebelumnya. Kolom bukti. Hari, tanggal, jam, nominal, keterangan, dan bukti pendukung. Foto, chat, struk, mutasi. Alika menuliskan semuanya dengan tangan yang rapi. Tidak ada huruf yang bergetar seperti orang marah. Tidak ada tinta yang menebal karena menekan terlalu kuat. Alika menulis seperti orang yang sedang merapikan laporan, bukan seperti istri yang hatinya diinjak. Tapi justru karena ia menulis begitu, ia terlihat lebih mengerikan bagi orang yang paham. Alika tidak bertindak dengan kepala panas. Alika bertindak dengan kepala yang dingin. Ia membuka aplikasi bank lagi, mencocokkan mutasi rekening bersama dengan catatan belanja rumah. Ada beberapa transaksi yang sebelumnya hanya naik sedikit, kini terlihat sebagai pola. Pengeluaran makan 2 orang di jam-jam tertentu. Penarikan tunai di hari Arjuna pulang larut.
Transfer kecil ke nomor yang bukan milik keluarga. Alika tidak langsung menyimpulkan semuanya, tapi ia mencatat. Karena ia tahu, di dunia nyata, kebenaran tidak cukup dirasakan. Kebenaran harus dibuktikan. Di sela mencatat, mual menyerang. Alika menahan, meneguk air hangat, duduk sebentar. Keringat dingin muncul di pelipisnya. "Bentar ya," bisiknya pada perutnya. "Ibu cuma butuh sedikit waktu." Ia menunggu sampai rasa pusing reda. Lalu menulis lagi. Hari itu, Alika mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu ia anggap tidak perlu. Ia mengumpulkan dokumen. Bukan untuk gaya-gayaan. Untuk berjaga. Ia membuka map lama berisi fotokopi KTP, KK, buku nikah, dan dokumen rumah. Ia telusuri satu persatu. Sertifikat rumah, atau setidaknya fotokopinya. STNK kendaraan. Buku tabungan. Perjanjian cicilan. Bukti pembelian barang besar. Bukti transfer uang muka rumah yang dulu ia bantu kumpulkan dari tabungannya. Alika ingat betul saat mereka pertama kali membeli rumah itu. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang membuat mereka merasa sudah jadi pasangan dewasa. Saat itu, Arjuna memang menanggung banyak hal, tapi Alika juga menyumbang. Ia menahan keinginannya membeli ini itu, ia menutup celah pengeluaran, ia menyisihkan dari uang yang ia kelola, ia menahan gengsi agar tabungan tidak bocor. Alika tidak pernah mengungkit kontribusinya, karena ia tidak mencari pujian. Tapi hari itu, Alika sadar, kontribusi yang tidak tercatat bisa dianggap tidak ada. Dan Alika tidak boleh membiarkan hidup anaknya bergantung pada kata-kata Arjuna nanti. Ia memotret beberapa dokumen penting, menyimpannya di folder tersembunyi di ponsel, lalu mengunggahnya ke penyimpanan digital yang hanya ia tahu kata sandinya. Lalu ia menaruh dokumen aslinya kembali ke tempat semula, dengan cara yang tidak terlihat berubah. Alika tidak ingin Arjuna curiga. Karena jika Arjuna curiga, ada kemungkinan ia melakukan sesuatu yang lebih buruk, menyembunyikan aset, memindahkan uang, atau memutar cerita. Alika tidak akan memberi kesempatan itu. Malamnya, Arjuna pulang dengan wajah yang dibuat-buat santai. Ia menatap Alika, mencari tanda-tanda amarah. Alika menyambut seperti biasa. "Mas udah makan?" Arjuna mengangguk. "Udah. Tadi, makan sama anak kantor." Alika mengambil gelas, menuangkan air hangat. "Minum dulu." Arjuna duduk, menatap Alika. "Lik, kamu beneran gak apa-apa?" Alika mengangkat wajah, memberi senyum tipis. "Aku cuma mau sehat." Arjuna terlihat lega. Ia menggeser kursi lebih dekat, mencoba memegang tangan Alika. "Aku minta maaf. Aku gak akan ngulang." Alika membiarkan tangannya disentuh, tapi hatinya tidak bergerak. Ia hanya menjawab pelan, "Iya, Mas." Satu kata itu membuat Arjuna merasa aman. Padahal kata itu bukan pengampunan. Itu hanya penundaan. Di dalam kepala Alika, "Iya," artinya, "Iya, aku dengar. Tapi aku tidak lupa." Malam itu, Arjuna tidur lebih nyenyak. Sedangkan Alika duduk di ruang tamu setelah Arjuna terlelap, membuka ponsel, dan membaca ulang bukti yang sudah ia simpan. Ia mengingat semua yang ia lihat di kafe. Cara Sinta menyentuh, cara Arjuna membiarkan. Alika menutup mata sejenak. Air mata ingin muncul, tapi ia menahannya. "Air mata tidak bayar susu," bisiknya pelan, pahit, tapi nyata. Air mata tidak bisa jaga masa depan. Ia menghapus jejak air mata yang tidak sempat jatuh. Lalu kembali fokus. Beberapa hari kemudian, Alika menemui seorang profesional. Ia tidak datang dengan baju mencolok. Tidak datang dengan drama. Ia datang sebagai perempuan hamil yang membawa map berisi dokumen. Tempat itu bukan gedung megah. Hanya kantor kecil yang tenang, ruangan ber-AC, dan kursi tunggu yang bersih. Alika duduk, menunggu dipanggil. Tangannya memegang map erat, bukan karena takut, tapi karena ia sedang menahan diri agar tidak goyah. Ketika akhirnya ia masuk, ia berbicara pelan tapi jelas. Ia tidak berkata, "Saya ingin balas dendam." Ia berkata, "Saya ingin melindungi diri saya dan anak saya." Ia menjelaskan kronologi, menunjukkan foto, menunjukkan catatan mutasi, menunjukkan pola pengeluaran.
menunjukkan dokumen aset bersama. Orang di hadapannya mendengar dengan serius. Lalu berkata dengan nada yang membuat Alika merasa sedikit lebih kuat. Kalau ibu ingin menempuh jalur cerai, kita harus siapkan bukti dengan rapi. Dan yang paling penting, jangan bertindak gegabah. Banyak orang hancur bukan karena diselingkuhi, tapi karena panik saat tahu. Alika mengangguk. Saya nggak mau panik. Baik, lanjutnya. Untuk aset bersama, ada prosedurnya. Untuk mencegah salah satu pihak mengalihkan harta, ada langkah hukum yang bisa dimohonkan. Ibu juga harus pastikan dokumen aman, catatan transaksi lengkap. Alika mendengarkan seperti murid yang serius. Dalam perjalanan pulang, Alika duduk di ojek dengan perut sedikit kencang karena capek. Tapi di dada, ada ruang yang terasa lebih lega. Karena sekarang ia tahu, rencananya bukan sekadar pikiran. Ada jalannya, ada caranya. Dan semuanya bisa dilakukan tanpa harus menjatuhkan diri ke dalam tindakan nekat. Sementara itu, di kantor, Sinta mulai mengencangkan cengkeramannya. Setelah beberapa kali bertemu diam-diam, Sinta tidak lagi puas hanya dengan kopi dan pujian. Ia mulai menuntut sesuatu yang lebih nyata. Sore itu, Sinta mendekati meja Arjuna dengan wajah manja yang dibuat-buat lelah. Aku capek banget, keluhnya. Temenin aku makan di luar, ya? Arjuna menoleh gelisah. Aku nggak bisa sering-sering. Aku. Sinta memotong cepat. Suaranya turun, seperti sedang merayu sekaligus mengancam. Kamu takut istrimu tahu? Arjuna terdiam. Sinta mencondongkan badan sedikit. Kamu tuh bilang sayang sama aku. Masa makan aja takut? Arjuna mengusap wajahnya. Bukan gitu. Sinta tersenyum kecil. Ya udah, kalau kamu beneran gak bisa, ya, setidaknya kamu tunjukin kamu peduli. Gimana? Tanya Arjuna, lelah. Sinta memainkan ujung rambutnya. Aku pengin tas. Arjuna membeku. Tas? Iya, Sinta tertawa kecil, seolah itu hal biasa. Teman-teman kita pada punya. Masa aku enggak? Kamu kan manajer. Kata manajer itu seperti pisau halus. Sinta tahu, Arjuna punya luka di egonya. Ia ingin terlihat mampu. Ia ingin diakui. Ia ingin dianggap pria yang berhasil. Dan Sinta menekan luka itu tepat di tempat paling sensitif. Arjuna menelan ludah. Nanti aku lihat dulu. Sinta mengerucutkan bibir, pura-pura kecewa. Lihat dulu? Jadi selama ini aku cuma hiburan doang. Arjuna panik. Bukan. Aku cuma... Sinta menatapnya tajam. Aku nggak mau jadi pilihan kedua, Jun. Kalimat itu menancap. Arjuna pulang malam itu dengan kepala penuh. Dan yang paling menyedihkan, saat sampai rumah, Arjuna melihat Alika yang sedang duduk melipat baju bayi kecil. Wajahnya tenang, rumahnya rapi. Alika tidak menuntut tas. Alika tidak meminta barang mewah. Alika hanya meminta kehadiran dan kesetiaan. Dan Arjuna tidak bisa menjaga itu. Arjuna menatap Alika seperti orang yang baru sadar ia sedang menghancurkan sesuatu yang tidak bisa dibeli lagi. Tapi ia tetap diam. Karena Arjuna sudah terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Alika menjalani dua kehidupan dalam satu tubuh. Kehidupan pertama, istri sabar. Ia tetap memasak, tetap menyapa, tetap menanyakan, "Mas capek?" dengan nada lembut. Tetap menyiapkan air hangat kalau Arjuna batuk. Tetap terlihat seperti perempuan yang hanya butuh waktu. Kehidupan kedua, perempuan yang merapikan jalan keluar. Di saat Arjuna mandi, Alika mengecek lagi mutasi rekening. Bukan untuk mencari alasan marah, tapi untuk melengkapi catatan. Di saat Arjuna tertidur, Alika memindahkan dokumen penting ke tempat yang lebih aman, menyusun salinan, menulis kronologi dengan tanggal dan jam. Di saat tubuhnya lemas karena hamil, Alika tetap melakukannya pelan-pelan, sedikit demi sedikit, karena ia tahu, strategi tidak harus cepat. Strategi harus tepat. Suatu malam, Alika merasakan perutnya kencang dan nyeri halus. Ia panik kecil, lalu duduk, menekan perutnya. Ia teringat kata dokter, "Jangan stres." Alika menutup mata, menarik napas panjang, mengatur detak jantungnya. "Tenang," bisiknya.
Ibu nggak akan bikin kamu ketakutan. Ia meletakkan ponsel, berhenti sejenak. Ia memilih tidur lebih awal malam itu. Karena ia sadar, strategi yang paling penting adalah menjaga dirinya tetap hidup dan sehat. Balas dendam terbaik bukan membuat orang lain hancur. Balas dendam terbaik adalah membuat diri sendiri selamat. Beberapa hari kemudian, terjadi satu hal yang membuat Alika semakin yakin ia tidak boleh menunggu terlalu lama. Arjuna pulang dengan wajah gelisah, lalu tanpa sadar berkata, "Lik, kalau misalnya kita butuh uang mendadak, kamu bisa cairin tabungan yang itu nggak?" Alika menatap Arjuna pelan. "Tabungan yang mana?" Arjuna menggaruk tengkuk. "Yang kamu simpen. Yang buat dana darurat itu." Alika tersenyum tipis. "Ada apa?" Arjuna buru-buru menggeleng. "Nggak ada apa-apa. Cuma nanya." Tapi Alika tahu, Arjuna tidak pernah tertarik pada dana darurat. Dana darurat itu selama ini milik Alika. Milik ketenangan Alika, milik rencana Alika, milik perlindungan Alika. Kalau Arjuna mulai melirik dana itu, artinya ada kebutuhan yang tidak ia ceritakan. Atau ada lubang yang ia buat sendiri. Alika mengangguk pelan. "Dana itu buat hal darurat. Kalau ada hal darurat, kita bahas baik-baik." Arjuna mengangguk cepat, lalu masuk kamar. Alika duduk sendiri di ruang tamu, menatap buku catatan keuangan yang terbuka. Tangannya perlahan menutup buku itu. Lalu ia mengambil map dokumen yang sudah ia susun rapi. Di dalamnya, semua bukti tertata. Semua langkah tertulis. Semua rencana mengalir seperti jalur yang sudah dibuat sejak lama. Alika berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak lagi kosong. Matanya sekarang penuh arah. Ia mengusap perutnya, lalu berkata pelan, tegas. "Rumah ini pernah aku jaga dengan cinta." Ia berhenti sebentar, menelan napas. "Sekarang, aku akan jaga masa depan kita dengan strategi." Alika memasukkan map itu ke dalam tas, menyimpannya di tempat yang aman. Lalu ia menatap pintu kamar tempat Arjuna tidur, dan untuk pertama kalinya, Alika merasakan ketenangan yang aneh. Tenang seperti orang yang sudah memutuskan, dan tidak akan mundur lagi. Ada jenis kesedihan yang membuat seseorang menangis. Ada juga jenis kesedihan yang membuat seseorang berhenti menangis, karena air mata tidak lagi cukup untuk menahan runtuh. Alika berada di jenis yang kedua. Sejak hari ia melihat Arjuna duduk berhadap-hadapan dengan Sinta di kafe itu, dan sejak malam-malam berikutnya Arjuna pulang membawa wajah bersalah yang tidak pernah benar-benar jujur, Alika seperti kehilangan satu bagian dari dirinya, bagian yang dulu percaya bahwa cinta bisa menyelesaikan semuanya. Namun Alika masih punya satu bagian lain yang tetap utuh. Naluri seorang ibu. Dan naluri itu tidak peduli seberapa sakit hati Alika sebagai istri. Naluri itu hanya bicara satu hal, selamatkan anakmu. Maka Alika memilih diam. Tapi diamnya bukan kalah. Diamnya adalah langkah. Beberapa hari setelah pertemuan Alika dengan profesional yang ia datangi diam-diam, ritme hidup Alika terlihat tidak berubah. Ia masih menyapu, masih memasak, masih menyiapkan handuk bersih dan air minum hangat untuk Arjuna. Ia bahkan masih bertanya hal-hal kecil yang membuat Arjuna merasa rumah mereka belum benar-benar retak. "Mas udah makan? Mas capek? Mas jangan lupa minum vitamin kalau badan gak enak." Arjuna menatap Alika dengan tatapan campur aduk. Seolah ia tidak mengerti kenapa istrinya masih bisa lembut setelah ia menjatuhkan bom ke dalam rumah. Dan disitulah kesalahan Arjuna. Ia menyangka kelembutan Alika adalah tanda Alika akan menyerah. Ia menyangka Alika sedang menunggu momen untuk memaafkan. Padahal Alika sedang menunggu momen untuk menutup pintu tanpa suara. Suatu sore, saat Arjuna masih di kantor, Alika membuka map dokumen yang ia simpan di tempat aman. Di dalamnya tersusun rapi. Salinan buku nikah, catatan mutasi rekening, foto-foto yang ia ambil, serta kronologi yang ia tulis dengan tanggal dan jam. Ia menambahkan lembar baru, daftar aset, rumah mereka, kendaraan, tabungan, benda-benda yang dibeli dari uang bersama. Semua ia tulis dengan rapi seperti laporan bulanan, bedanya kali ini bukan untuk mengatur belanja dapur. Ini untuk mengatur jalan keluar. Alika menarik napas pelan, menahan mual yang tiba-tiba datang. Ia duduk sebentar, mengusap perutnya. "Sebentar ya," bisiknya lembut. "Ibu pelan-pelan."
Setelah rasa pusing sedikit reda, Alika melanjutkan. Ia memotret beberapa dokumen lagi sebagai cadangan. Menyimpan di folder tersembunyi. Mengganti kata sandi yang selama ini diketahui berdua, bukan dengan rasa jahat, tetapi dengan rasa tanggung jawab. Karena Alika tahu, orang yang panik bisa melakukan apa saja. Dan Arjuna, cepat atau lambat akan panik. Sementara itu, di luar rumah, Arjuna tenggelam semakin dalam. Bukan hanya dalam kebohongan, tapi dalam tuntutan. Sinta tidak lagi cukup dengan pujian dan makan di luar. Sinta mulai meminta bukti cinta yang bisa dipamerkan. Di suatu siang, Arjuna duduk di mobil dengan Sinta. Setelah mereka hanya ngobrol sebentar di tempat parkir minimarket. Sinta menatap dirinya sendiri lewat kamera ponsel, membetulkan lipstik, lalu berkata tanpa menoleh, "Jun, aku malu." Arjuna mengerutkan kening. "Malu kenapa?" Sinta menatapnya, matanya dibuat sayu. "Kamu bilang kamu sayang aku. Tapi aku nggak pernah kamu kasih apa-apa. Teman-teman pada dikasih hadiah. Aku? Masa ia cuma jadi tempat kamu cerita?" Arjuna menelan ludah. Aku lagi banyak kebutuhan." Sinta tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Kebutuhan istrimu?" Kalimat itu menusuk. Arjuna memijat pelipisnya. "Jangan ngomong gitu." "Kenapa?" Sinta mendekat. Suaranya turun. "Kamu takut aku salah? Kamu itu kerja keras. Kamu manajer. Kamu berhak bahagia." Arjuna diam. Kata, "manajer," itu selalu menjadi tali yang Sinta tarik setiap kali Arjuna mencoba menjauh. Sinta melanjutkan, lebih lembut namun tetap menekan. "Aku cuma minta satu. Yang bagus. Biar aku nggak kelihatan kayak perempuan yang cuma jadi selingan." Arjuna menatap kosong ke depan. Di kepalanya, wajah Alika melintas. Alika yang sederhana, yang tidak pernah meminta tas mahal, yang bahkan memilih baju longgar murah asal nyaman untuk hamil. Arjuna menarik napas. Nanti aku usahain." Sinta tersenyum puas. "Nah gitu dong. Aku tahu kamu bisa." Dan Arjuna, dengan ego yang sudah tercemar, kembali pulang malam itu membawa kebohongan baru. Bukan cuma soal cinta, tapi soal uang. Di rumah, Arjuna tiba dengan wajah sok biasa. Alika menyambut dengan tenang. Arjuna makan malam cepat. Lalu seperti sengaja menunggu momen yang terlihat aman untuk bertanya. "Lik," kata Arjuna sambil pura-pura santai, "kamu masih simpen dana darurat yang itu, kan?" Alika menatap Arjuna pelan. "Mas nanya itu lagi?" Arjuna tertawa kecil. "Enggak. Cuma, kepikiran aja. Buat jaga-jaga." Alika mengangguk. "Iya, masih. Tapi itu buat darurat." Arjuna mengangguk cepat. Iya. Aku cuma nanya." Alika menunduk, menyuap pelan. Ia tidak menuduh. Ia tidak memancing. Ia hanya mencatat di dalam kepala. Arjuna sudah mulai melirik, pegangan, terakhir. Malam itu setelah Arjuna tidur, Alika bangun pelan. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, membuka ponsel. Ia melihat transaksi lagi. Dan ia membuat satu keputusan kecil. Keputusan yang di luar tampak biasa tapi bagi Alika adalah gerbang. Ia mulai memisahkan hal-hal yang memang sejak awal ia kelola. Bukan dengan dramatis. Bukan dengan meledakkan semuanya. Hanya dengan langkah-langkah yang tenang dan tertib. Seperti orang yang merapikan rumah sebelum pindah. Alika menutup ponsel, lalu menatap kamar tempat Arjuna tidur. "Kalau aku menunggu kamu berubah," bisiknya pelan, "anak kita keburu lahir dalam kekacauan." Ia menelan napas. "Aku nggak akan tunggu." Hari gugatan itu datang tanpa lonceng, tanpa petir, tanpa tanda besar dari langit. Pagi itu, Alika bangun seperti biasa. Ia memasak bubur sederhana karena mualnya lebih sering. Ia menyiapkan bekal kecil untuk Arjuna, kebiasaan lama yang belum ia putuskan, karena ia tidak ingin Arjuna curiga. Arjuna makan terburu-buru. "Mas, hati-hati di jalan," kata Alika lembut. Arjuna mengangguk, sedikit ragu. "Lik, kamu beneran gak apa-apa?" Alika mengangkat wajah, tersenyum tipis. "Aku cuma pengin sehat." Jawaban itu lagi. Jawaban yang membuat Arjuna merasa aman. Arjuna akhirnya pergi. Begitu pintu tertutup, Alika berdiri beberapa detik di ruang tamu. Ia menaruh tangan di dada,
menahan degup yang tidak biasa. Perutnya terasa kencang sedikit. Alika menarik napas panjang, menenangkan diri. Lalu ia mengambil tas yang sudah ia siapkan sejak semalam. Map dokumen, buku catatan, beberapa fotokopi, dan sebotol air hangat. Ia juga membawa buku kontrol kandungan. Karena tubuhnya sedang hamil, dan ia tidak boleh menganggap dirinya mesin. Alika menutup pintu rumah dan berjalan pelan ke jalan depan. Kali ini ia tidak memesan ojek dengan terburu-buru. Ia menunggu dengan sabar, menatap langit yang cerah. Bagi orang lain, mungkin ini pagi biasa. Tapi bagi Alika, pagi ini adalah hari ketika ia meletakkan kehidupan lamanya di atas meja dan berkata, "Cukup." Di kantor tempat ia berkonsultasi, Alika duduk mendengar penjelasan terakhir. Kalimat-kalimatnya terdengar seperti prosedur. Tapi bagi Alika setiap kata adalah palu yang memaku keputusan. "Kalau ibu siap, kita ajukan hari ini," kata orang itu. Alika mengangguk. "Saya siap. Ini akan memakan waktu, ada proses. Tapi begitu berkas masuk, suami ibu akan dipanggil." Alika mengangguk lagi. "Dan untuk mengamankan harta bersama agar tidak dialihkan sepihak, kita akan sertakan permohonan, sesuai prosedur yang berlaku." Alika menunduk, menahan mual. Ia meremas botol air hangat. "Bu Alika?" Suara itu terdengar lebih lembut. "Ibu yakin? Ibu sedang hamil. Proses ini bisa melelahkan." Alika mengangkat wajah. Matanya tidak berkobar, tidak dramatis, tapi tegas. "Yang lebih melelahkan adalah hidup dengan pengkhianatan," jawabnya pelan. "Saya nggak mau anak saya lahir di tengah kebohongan." Hening sejenak, lalu berkas itu ditandatangani. Tidak ada musik, tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan. Hanya bunyi pena yang menggores kertas, seperti bunyi pintu yang dikunci dari dalam. Saat Alika keluar dari tempat itu, langkahnya terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena ia akhirnya memilih dirinya dan anaknya. Berat karena ia tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Ia mengusap perutnya, berbisik, "Ibu nggak jahat. Ibu cuma melindungi." Arjuna tahu semuanya bukan dari mulut Alika. Arjuna tahu dari selembar surat. Hari itu, di kantor, Arjuna baru saja selesai ditegur bos karena target yang belum tercapai. Ia kembali ke mejanya dengan kepala panas. Saat itulah resepsionis kantor memanggil. "Mas Arjuna, ada surat." Arjuna mengambilnya tanpa curiga. Ia mengira itu surat dari klien atau tagihan kantor. Tapi ketika ia melihat kop dan nama lengkapnya tercetak rapi, ada sesuatu yang membuat telapak tangannya dingin. Ia membuka, membaca. Baris pertama saja sudah cukup membuat darahnya seolah turun ke kaki. Panggilan sidang. Gugatan cerai. Nama penggugat, Alika. Dunia Arjuna mendadak seperti kehilangan suara. Bising kantor yang tadi terasa mengganggu, tiba-tiba jauh. Langkah orang, suara printer, bahkan panggilan telepon. Semuanya seperti tenggelam di bawah air. Yang terdengar hanya detak jantungnya sendiri. "Ini," bibir Arjuna bergetar. "Ini, nggak mungkin." Tangannya gemetar saat membaca tanggal dan instruksi. Matanya liar, kepalanya kosong, lalu penuh. Alika menggugat, diam-diam. Saat dia hamil, Arjuna menelan ludah keras-keras. Dadanya sesak. Ia langsung meraih ponsel, menelepon Alika. 1 kali, tidak diangkat. 2 kali, tidak diangkat. Arjuna menulis pesan cepat. "Arjuna, Lik, ini maksudnya apa?" "Arjuna, kamu gugat cerai." "Arjuna, angkat telepon." Tidak ada balasan. Arjuna berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser keras. Beberapa rekan kerja menoleh. "Jun, kamu kenapa?" tanya seseorang. Arjuna tidak menjawab. Ia mengambil tas, kunci motor, dan berjalan cepat keluar kantor seperti orang yang dikejar. Di belakangnya, Sinta yang sedang lewat melihat Arjuna panik. Ia mengejar, menarik lengan Arjuna. "Jun, kamu mau kemana? Aku belum selesai ngomong soal tas." Arjuna menepis dengan kasar. Pertama kalinya ia bersikap begitu pada Sinta. "Lepas!" Arjuna membentak. Sinta terkejut. "Kamu gila? Ini kantor." Arjuna menatap Sinta dengan mata merah, napas terengah. "Alika gugat cerai." Sinta membeku sejenak. Lalu, alih-alih bersimpati, ekspresinya berubah menjadi waspada. "Gugat cerai?" Sinta mengulang, pelan. "Serius?" Arjuna mengangguk cepat. "Dia gila. Dia hamil." Sinta merapat, suaranya turun seperti racun. "Jun, denger. Istri hamil itu kadang manipulatif.
Dia cuma ngancem biar kamu balik. Arjuna menatap Sinta, mencari pegangan dari kata-kata itu. Tapi anehnya, Arjuna tidak merasa tenang. Yang ia rasakan justru takut. Karena ia teringat wajah Alika yang tenang. Terlalu tenang. Dan ketenangan itu, sekarang ia tahu, bukan menunggu. Itu keputusan. Arjuna membuang napas kasar. Aku harus pulang. Sinta cepat-cepat memegang tangannya lagi. Jun, kamu jangan panik. Kalau dia gugat cerai, nanti harta kamu gimana? Kalimat itu membuat Arjuna berhenti. Harta, tabungan, kendaraan. Semua yang selama ini ia anggap milik kita, tiba-tiba terasa seperti pasir yang bisa hilang dari genggamannya. Arjuna menatap Sinta tajam. Kamu mikirin itu? Sinta tersenyum tipis, mencoba menutupinya dengan nada manja. Aku mikirin kamu. Tapi Arjuna sudah terlalu panik untuk percaya pada manisnya Sinta. Ia pergi. Di rumah, Alika sedang menyapu pelan saat pintu dibuka keras. Arjuna masuk seperti badai. Alika! Suaranya tinggi, napasnya memburu. Alika menoleh. Wajahnya tenang. Seolah ia sudah menunggu momen ini sejak lama. Mas pulang cepat, ujar Alika datar. Arjuna berjalan cepat mendekat, mengangkat surat itu. Ini apa? Kamu gugat cerai? Alika menatap surat itu sebentar, lalu menatap Arjuna lagi. Iya. Satu kata. Pendek. Tapi membuat Arjuna seperti ditampar. Kamu serius? Arjuna bergetar. Kamu hamil. Lik, kamu pikir ini mainan? Alika tetap tenang. Ia mengusap perutnya pelan. Justru karena aku hamil. Arjuna menggeleng keras. Aku salah. Aku ngaku. Tapi kamu bisa kasih kesempatan. Kita bisa perbaiki. Alika menghela napas pelan. Mas, kamu bilang itu bukan sekali. Arjuna membeku. Alika melangkah pelan ke meja makan, membuka laci, mengambil buku catatan keuangannya. Ia tidak membanting. Ia meletakkan dengan rapi di atas meja. Ini catatan pengeluaran yang berubah sejak kamu mulai sering pulang malam, kata Alika pelan. Ini mutasi rekening. Ini tanggal-tanggal kamu bohong. Ini foto. Arjuna menelan ludah. Matanya membesar ketika Alika menunjukkan ponselnya, menampilkan dua foto di kafe. Arjuna dan Sinta duduk dekat jendela. Arjuna mundur setengah langkah, seperti baru sadar betapa telitinya Alika. Lik, suaranya melemah. Kamu ngikutin aku. Alika menggeleng. Aku nggak ngikutin. Aku cuma kebetulan lihat. Tapi setelah itu, aku sadar. Kalau aku mau selamat, aku harus berhenti percaya pada kata-kata. Arjuna mencoba mendekat, tangannya gemetar. Aku minta maaf. Aku sumpah, aku putusin dia. Aku berhenti. Alika menatap Arjuna tanpa benci, tapi juga tanpa hangat. Mas, katanya pelan, kamu putusin dia karena ketahuan. Bukan karena sadar. Arjuna seperti kehabisan napas. Bukan. Kalau aku nggak lihat kalian, kamu akan terus bohong. Lanjut Alika, suaranya tetap lembut tapi tajam. Dan aku akan terus jadi istri yang menunggu kamu pulang. Sambil menahan mual, menahan cemas, menahan air mata. Sampai aku nggak punya tenaga buat melahirkan dengan tenang. Arjuna menutup wajah dengan kedua tangan. Suaranya serak. Aku salah, aku bodoh. Tapi jangan gini, Lik. Alika menghela napas, lalu berkata lebih pelan lagi. Aku nggak marah-marah, Mas. Aku cuma, selesai. Kata, selesai, itu membuat Arjuna mendongak cepat. Kamu beneran mau ninggalin aku? Alika mengangguk pelan. Aku mau ninggalin keadaan yang bikin aku sakit. Arjuna menelan ludah. Terus, rumah, harta, tabungan? Alika menatap Arjuna lama. Di sini, untuk pertama kalinya, Alika menunjukkan sisi yang selama ini disembunyikan, ketegasan yang tidak bisa ditawar. Aku nggak akan biarin kamu pakai uang kita buat perempuan lain sementara aku hamil, kata Alika. Aku nggak akan biarin masa depan anakku jadi taruhan kebohongan kamu. Arjuna melangkah maju, panik. Kamu maksudnya apa? Alika tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, Mas, kamu harus siap ikut proses. Arjuna langsung meraih ponselnya, membuka aplikasi bank. Jari-jarinya bergerak cepat, seperti orang yang ingin memastikan sesuatu masih bisa ia kendalikan. Lalu wajah Arjuna berubah. Kenapa? Gumamnya. Kenapa? Ia mencoba lagi, menekan ini itu. Lalu menatap Alika dengan mata liar. Lik, kenapa beberapa akses? Kenapa saldo? Kenapa aku nggak bisa? Alika menatapnya tenang. Aku cuma memastikan tidak ada transaksi besar yang tiba-tiba hilang.
Arjuna membeku. Kamu ngatur semua ini? Alika mengangguk pelan. Aku mengatur rumah tangga kita sejak awal. Mas, kamu yang selama ini nyaman karena aku rapi. Sekarang kerapian itu aku pakai untuk melindungi anakku. Arjuna seperti kehilangan kata-kata. Dadanya naik turun. Tangan yang memegang ponsel bergetar. Ini keterlaluan, Arjuna berbisik, tapi suaranya lemah. Alika tetap lembut. Keterlaluan itu kamu berbohong saat aku hamil. Malam itu, Arjuna tidak makan. Ia mondar-mandir di ruang tamu seperti singa yang kehilangan arah. Sesekali ia berhenti di depan pintu kamar, seperti ingin masuk dan memohon. Sesekali ia duduk, menunduk, lalu berdiri lagi. Di kamar, Alika duduk di tepi ranjang, memijat perutnya yang terasa tegang. Ia mencoba menenangkan napas. Ia tidak ingin stres. Ia tidak ingin tubuhnya ikut runtuh. Ponsel Alika bergetar, pesan dari Arjuna. Arjuna, Lik, kita bicarakan baik-baik. Jangan gini. Arjuna, aku akan berubah. Arjuna, aku mohon. Alika membaca tanpa ekspresi. Ia membalas satu kali saja. Alika, Mas, aku akan melahirkan. Aku butuh ketenangan. Aku tidak bisa hidup dengan kebohongan. Setelah itu, Alika mematikan layar. Di ruang tamu, Arjuna memegang kepalanya. Napasnya pendek. Matanya memerah. Untuk pertama kalinya, Arjuna merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Takut kehilangan yang nyata. Bukan takut dimarahi. Bukan takut ketahuan. Tapi takut kehilangan rumah, nama baik, dan hidup yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Dan yang membuat Arjuna semakin panik adalah, Alika tidak lagi mengejar-ngejar. Alika tidak memohon. Alika tidak menahan. Alika justru tampak seperti orang yang sudah berdiri di depan pintu, memegang gagang, siap keluar. Keesokan harinya, Alika mulai merapikan barang-barang kecil. Bukan koper besar dulu. Hanya barang-barang penting, dokumen, beberapa pakaian, obat, buku kontrol, serta barang bayi yang ia lipat rapi. Ia melakukannya saat Arjuna pergi kerja, meski Arjuna hari itu terlihat ragu meninggalkan rumah. Lik, kamu jangan kemana-mana, kata Arjuna dengan suara pelan, seperti orang yang takut. Alika menatapnya. Aku cuma mau tenang, Mas. Arjuna mengangguk, tapi matanya tidak percaya. Begitu Arjuna pergi, Alika bekerja pelan-pelan, menahan mual, menahan pusing. Ia berhenti kalau perutnya kencang. Ia duduk, minum air hangat, mengusap perutnya, menenangkan bayi. Ia tidak memaksakan tubuhnya. Karena ia tahu, kemenangan tidak boleh dibayar dengan kesehatan. Sore menjelang, Alika menatap tas yang sudah siap di sudut kamar. Tas itu tidak besar. Tapi bagi Alika, tas itu seperti bukti bahwa ia benar-benar akan keluar dari peran yang selama ini ia jalani, istri yang menunggu. Di ruang tamu, Arjuna pulang dengan wajah hancur. Ia baru saja bertengkar dengan Sinta lewat telepon. Sinta menuntut, Sinta marah, Sinta mengancam. Jun, aku nggak mau rugi. Kamu janji. Suara Sinta terdengar tadi, tajam dan tidak lagi manis. Dan Arjuna, untuk pertama kalinya, mendengar jelas, Sinta bukan mencari cinta. Sinta mencari keuntungan. Arjuna masuk rumah dengan langkah berat. Lalu matanya menangkap tas di sudut kamar. Arjuna berhenti. Kakinya seperti terpaku. Ia menatap tas itu seolah tas itu senjata yang diarahkan ke dadanya. Lik, suaranya serak. Alika keluar kamar, wajahnya tenang. Arjuna mendekat pelan, seperti orang yang takut membuat suara keras akan memecahkan sesuatu. Kamu mau pergi? Alika mengangguk. Aku mau menenangkan diri. Arjuna menelan ludah. Kemana? Alika menatap Arjuna lama, lalu berkata pelan, ke tempat yang gak bikin aku takut. Kalimat itu membuat Arjuna memejamkan mata. Bahunya turun. Sesuatu di dalam dirinya runtuh pelan. Lik, Arjuna berbisik. Jangan sekarang. Alika mengusap perutnya, menahan rasa sesak di dadanya. Mas, aku harus bisa tidur tanpa curiga. Aku harus bisa makan tanpa mual karena pikiran. Aku harus bisa melahirkan tanpa takut. Arjuna menatap Alika dengan mata basah. Suaranya pecah. Aku salah, tapi aku masih suami kamu. Alika menjawab, suaranya tetap lembut, tetap sopan, tapi final. Mas, kamu memilih jadi suami yang dibagi. Arjuna terdiam. Dan pada detik itu, Arjuna mulai benar-benar mengerti. Ia tidak sedang berhadapan dengan Alika yang menunggu. Ia sedang berhadapan dengan Alika yang pergi. Alika meraih tasnya. Arjuna refleks maju ingin menahan. Tapi tangannya menggantung di udara. Ia seperti takut menyentuh Alika akan membuat Alika semakin yakin. Alika melangkah menuju pintu. Di belakangnya, suara Arjuna pecah pelan, nyaris seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Lik, kalau kamu keluar, kamu balik lagi nggak? Alika berhenti di depan pintu. Tidak menoleh langsung. Ia menelan napas. Lalu menjawab dengan pelan sekali, tapi terdengar jelas di seluruh rumah.
Aku akan balik, kalau aku percaya. Dan untuk percaya lagi, kamu harus mengembalikan sesuatu yang sudah kamu hancurkan. Alika membuka pintu. Udara luar masuk. Hujan turun pelan malam itu. Seperti langit sengaja memilih cara paling sunyi untuk menutup sebuah babak. Alika berdiri di teras rumah yang kini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Rumah yang dulu ia jaga dengan cinta, tapi sekarang ia jaga dengan jarak. Di tangan kirinya ada tas sederhana. Di tangan kanannya ada map tipis berisi dokumen yang menjadi bukti, pelindung, sekaligus pagar. Ia tidak pergi membawa kemarahan. Ia pergi membawa kepastian. Arjuna berdiri beberapa langkah di belakangnya, mematung seperti orang yang baru sadar tanah yang ia pijak selama ini ternyata rapuh. Wajahnya basah entah karena gerimis yang masuk dari pintu, atau karena sesuatu yang lebih getir. "Lik," suara Arjuna pecah. "Tolong, jangan sekarang." Alika menahan napas. Kalimat itu adalah kalimat yang seharusnya Arjuna ucapkan dulu, sebelum ia duduk tertawa di kafe bersama Sinta. Sebelum ia memiringkan layar ponsel, menyembunyikan notifikasi, dan menutup pintu kebohongan dengan kalimat, tanpa dia tahu. Alika mengusap perutnya pelan. "Mas," ucapnya lembut, "aku pergi supaya aku bisa hidup." Arjuna melangkah maju setengah, tangannya terangkat seperti ingin menahan. Tapi tangannya jatuh lagi. Ia tidak berani menyentuh, seolah takut sentuhan itu akan membuat Alika runtuh, dan jika Alika runtuh, bayi itu ikut runtuh. "Kalau kamu pergi," Arjuna menelan ludah keras-keras, Aku beneran kehilangan semuanya." Alika menatap Arjuna. Tatapannya tenang, namun membuat Arjuna seperti sedang berdiri di depan cermin yang memantulkan semua kesalahannya. "Mas," kata Alika pelan, "kamu sudah kehilangan semuanya sejak kamu memilih mengkhianati." Ia melangkah turun dari teras. Langkahnya pelan, terjaga, karena ia sedang hamil dan tidak boleh gegabah. Ojek yang ia pesan sudah menunggu di depan pagar. Alika menoleh sebentar, memandangi rumah itu, bukan dengan rindu, tapi dengan rasa selesai. Arjuna mengejar sampai pagar. "Lik, aku mohon." Suaranya terdengar seperti patah. "Aku salah. Aku bodoh. Tapi aku bisa berubah. Aku putusin Sinta. Aku beneran putusin." Alika memejamkan mata sejenak. Dalam hati, ada satu bagian kecil yang ingin percaya. Tapi bagian itu segera tertutup oleh ingatan yang lebih tajam. Tangan Sinta di pergelangan Arjuna, tawa Arjuna yang tidak lagi untuk rumah, dan kebohongan yang dilakukan berkali-kali. Alika membuka mata. "Mas," ucapnya, "kamu putusin dia karena ketahuan. Aku nggak bisa hidup dengan cinta yang baru, jujur, setelah tertangkap." Arjuna seperti tertampar. Dadanya naik turun. Ia ingin berteriak, ingin menyangkal, tapi ia tidak punya bahan. Karena itu benar. Alika naik ke ojek. Sebelum ojek bergerak, ia menatap Arjuna sekali lagi dan berkata, "Jaga diri. Kalau kamu masih punya sedikit hati, jangan ganggu aku sampai proses selesai." Ojek melaju, dan Arjuna berdiri di depan pagar, merasakan hujan menampar wajahnya pelan. Tapi rasa dingin itu tidak seberapa dibanding dingin yang sekarang tinggal di rumah. Dingin karena Alika tidak ada. Alika pergi ke tempat yang selama ini tidak ia sebutkan pada Arjuna secara detail. Bukan karena ia ingin licik, tapi karena ia ingin aman. Tempat itu sederhana, tenang, dan cukup jauh dari kebiasaan Arjuna untuk mendadak datang membawa drama. Di sana, Alika bisa tidur tanpa menunggu suara motor di depan pagar. Di sana, Alika bisa makan tanpa mual karena takut. Di sana, Alika bisa menatap masa depan anaknya tanpa mendengar suara kebohongan berulang-ulang. Hari-hari Alika di tempat baru tidak mudah. Ada malam ketika ia menangis pelan sambil memeluk bantal, bukan karena rindu Arjuna, tapi karena ia merindukan versi Arjuna yang dulu, versi yang pernah membuatnya percaya bahwa mereka akan menua bersama. Ada pagi ketika tubuhnya lemas dan perutnya kencang, lalu ia harus menenangkan diri sendiri. Tapi setiap kali ia ingin goyah, ia membuka buku kontrol kandungan, menatap catatan dokter. Jangan stres berat. Alika mengulang itu seperti doa. Yang aku butuhkan sekarang bukan suami. Yang aku butuhkan sekarang adalah ketenangan. Dan ketenangan itu sedang ia bangun, hari demi hari, seperti ia dulu membangun tabungan. Perlahan, sabar, tapi pasti. Sementara itu, di sisi lain kota, Arjuna memulai hari-hari paling panjang dalam hidupnya. Bukan karena kerjaan, bukan karena target, tapi karena satu hal yang tak bisa ia taklukkan dengan status manajer, konsekuensi. Sehari setelah Alika pergi, Sinta menelepon Arjuna berkali-kali. Arjuna tidak mengangkat. Sinta datang ke kantor, menghampiri meja Arjuna dengan wajah yang tidak lagi manis. "Kamu ngapain sih?" Sinta membentak pelan. "Kamu bilang kamu sayang aku. Sekarang kamu malah ngilang." Arjuna mengangkat wajah, matanya merah dan lelah. "Aku punya masalah." Sinta menyeringai. "Masalah sama istri kamu?"
Ya udah cerai aja. Bukannya itu enak? Kamu bisa sama aku. Arjuna tertawa, tapi tawanya pahit. Kamu pikir cerai itu cuma soal pindah rumah? Kamu pikir itu cuma soal bisa sama kamu? Sinta mengerutkan kening. Ya terus. Arjuna menatap Sinta lebih lama, dan untuk pertama kalinya ia melihat Sinta apa adanya. Bukan penyelamat, bukan tempat nyaman, melainkan lubang yang ia gali sendiri. Kalau aku cerai, ucap Arjuna pelan, kamu siap gak hidup sama aku, tanpa semua yang kamu incar? Sinta terdiam. Arjuna melanjutkan, kamu minta tas. Kamu minta ini itu. Kamu bilang aku manajer. Tapi kamu gak pernah tanya aku capek atau enggak. Kamu cuma mau aku jadi mesin uang. Sinta mendengus. Kamu jangan nyalahin aku. Aku gak maksa kamu. Arjuna tertawa pendek lagi. Iya. Kamu gak maksa. Kamu cuma nyetel jebakan, dan aku yang masuk. Sinta memerah. Kamu nyesel ya? Arjuna menutup mata. Napasnya berat. Aku nyesel bukan karena ketahuan. Aku nyesel karena aku ngerusak perempuan paling baik yang pernah aku punya. Sinta menatap Arjuna dengan mata tajam, lalu mengangkat dagu, berusaha tetap menang. Udahlah. Kalau kamu gak bisa kasih apa-apa, aku juga gak punya waktu. Sinta berbalik. Pergi begitu saja. Tanpa air mata. Tanpa penyesalan. Dan saat itulah Arjuna sadar betul. Sinta tidak pernah mencintainya. Sinta hanya mencintai apa yang ia kira Arjuna miliki. Arjuna merosot di kursinya. Tangannya menutup wajah. Seketika, ia merasa bodoh. Karena ia menukar rumah yang hangat dengan api yang hanya membakar. Hari sidang pertama tiba. Arjuna datang dengan wajah kusut. Seolah semalaman ia tidak tidur. Di tangannya ada map tipis yang ia susun buru-buru, tak tertata. Berbeda dengan map Alika yang rapi, berisi bukti dan catatan yang seperti laporan keuangan bulanan. Alika datang dengan langkah pelan. Perutnya sudah makin besar. Wajahnya pucat. Tapi matanya tajam dan tenang. Arjuna menatap Alika seperti menatap seseorang yang dulu ia kenal. Tapi kini terasa jauh. Lik? Arjuna berbisik ketika mereka sempat berpapasan. Kamu yakin? Alika menatap Arjuna tanpa benci. Mas, jawab Alika pelan. Yang aku yakini itu anakku. Di ruang sidang, proses berjalan seperti prosedur. Dingin, formal, dan melelahkan. Tapi di balik prosedur itu ada sesuatu yang Arjuna tidak siap. Bukti. Catatan mutasi rekening. Pengeluaran yang tidak sesuai. Foto di kafe. Kronologi tanggal dan jam. Alika tidak memelintir. Tidak membesar-besarkan. Ia hanya menunjukkan fakta. Dan fakta itu, disusun rapi oleh tangan yang selama ini mengelola keuangan rumah tangga mereka, membuat Arjuna kehilangan ruang untuk berkelit. Arjuna mencoba bicara tentang hilaf. Tentang stres kerja. Tentang Alika terlalu tenang sehingga ia merasa sendiri. Namun kalimat-kalimat itu terdengar kosong ketika berhadapan dengan data. Data tidak punya rasa kasihan. Data tidak bisa dibujuk. Data hanya berkata, ini terjadi. Arjuna meremas mapnya sampai kusut. Alika duduk tenang, sesekali mengusap perutnya. Di sela proses, Arjuna menunduk, menatap lantai. Air matanya jatuh satu. Lalu dua. Tapi tidak ada yang menghapusnya. Karena di tempat itu, air mata tidak mengubah apapun. Proses berjalan beberapa kali sidang. Tidak instan. Tidak dramatis seperti film. Lebih melelahkan. Lebih nyata. Dan justru karena itu, pembaca bisa merasakan, keputusan Alika bukan keputusan sesaat. Itu keputusan yang ia bangun sejak lama. Sejak ia sadar bahwa rumah tangga tanpa kesetiaan bukan rumah, tapi ruang tunggu untuk luka. Dalam proses itu, ada momen ketika Arjuna mencoba datang ke tempat Alika tinggal. Arjuna berdiri di depan pagar kecil, memanggil pelan. Lik, aku mau ketemu. Alika tidak keluar. Ia hanya mengirim pesan singkat. Mas, aku lagi jaga kesehatan. Jangan bikin aku stres. Arjuna menunggu. Menunggu lama. Hujan turun lagi hari itu. Seperti mengulang malam ketika Alika pergi. Arjuna akhirnya terduduk di pinggir jalan. Tangannya menutup mulutnya. Dan ia menangis. Bukan tangis rapi, tapi tangis yang pecah. Tangis histeris seorang lelaki yang baru sadar ia kehilangan sesuatu yang tidak bisa ia beli kembali. Aku bodoh. Ia terisak. Aku bodoh. Lik? Tidak ada yang menjawab. Hanya suara hujan. Dan di balik dinding, Alika memejamkan mata, menahan dada yang ikut sesak. Bukan karena iba, tapi karena bagian dari hatinya tetap manusia.
Namun Alika menegakkan punggung. Karena ia tahu, kasihan pada Arjuna tidak boleh membuatnya kembali ke luka yang sama. Akhirnya, keputusan itu datang. Dengan prosedur yang jelas, dengan perhitungan yang rapi, dengan pembagian yang membuat semua pihak paham, pengkhianatan punya harga. Alika tidak mencuri harta. Alika hanya memastikan harta bersama tidak hilang diseret kebohongan. Ia mengamankan apa yang memang menjadi haknya dan hak anaknya. Tabungan yang ia kelola, aset yang dibeli dari uang bersama, serta kompensasi dari penyalahgunaan dana rumah tangga yang dipakai Arjuna untuk Sinta. Arjuna menatap hasil itu seperti orang yang kehilangan udara. Bukan karena Alika mengambil semuanya semata, tapi karena Arjuna akhirnya sadar, selama ini, semuanya, itu berdiri karena Alika. Karena ketelitian Alika. Karena kesederhanaan Alika. Karena cara Alika mengatur hidup tanpa banyak bicara. Dan kini, saat Alika pergi, fondasi itu ikut pergi. Arjuna berdiri di luar ruang sidang dengan tubuh limbung. Ia melihat Alika berjalan pelan, memegang perutnya. Alika tidak menoleh. Arjuna mengejar beberapa langkah, lalu berhenti karena dadanya seperti diremas. Alika! Arjuna memanggil. Suaranya pecah. Alika berhenti, menoleh perlahan. Tatapannya tenang. Arjuna menatapnya dengan mata merah. Lalu, menangis lagi. Kali ini bukan isak halus, tapi tangis yang seperti keluar dari bagian terdalam dirinya. Maafin aku, Arjuna terisak. Aku mohon, maafin aku. Alika memandang Arjuna lama. Ia tidak menjawab, iya. Ia tidak menjawab, tidak. Ia hanya berkata sesuatu yang membuat Arjuna menangis lebih keras. Karena kalimat itu bukan hinaan, bukan bentakan, melainkan kebenaran yang paling menyakitkan. Mas, ucap Alika pelan, aku sudah memaafkan kamu sebagai manusia. Arjuna menatapnya dengan harapan. Tapi Alika melanjutkan, suaranya tetap lembut namun final. Tapi aku tidak akan kembali sebagai istri. Kalimat itu jatuh seperti palu. Arjuna menutup wajahnya, menangis histeris, tubuhnya gemetar. Orang-orang di sekitar menoleh, tapi Alika tidak terganggu. Alika hanya mengusap perutnya pelan. Lalu berkata pelan lagi, seolah bicara pada dirinya sendiri sekaligus pada Arjuna. Aku harus menyelamatkan aku, supaya aku bisa menyelamatkan anakku. Alika berbalik dan pergi. Langkahnya tidak cepat, tidak dramatis. Tapi itulah kekuatan Alika. Ia tidak perlu lari untuk menunjukkan keberanian. Ia hanya perlu berjalan lurus. Beberapa bulan kemudian, pada malam yang sunyi, Alika melahirkan. Di ruangan bersih berbau antiseptik, Alika menggenggam selimut dengan tangan gemetar. Nafasnya putus-putus. Keringat membasahi pelipis. Tapi kali ini, bukan kebohongan yang menemaninya. Yang menemaninya adalah ketenangan, meski rasa sakit tetap ada. Ketika tangis bayi itu akhirnya terdengar, Alika menangis. Bukan tangis sedih, tangis lega. Tangis kemenangan paling sederhana. Ia berhasil melewati badai tanpa membuat bayinya tenggelam. Ia menatap bayi itu lama, lalu berbisik, "Selamat datang, Nak. Kita mulai dari awal." Di luar ruangan, ponsel Alika bergetar. Nama Arjuna muncul. Alika menatap layar itu beberapa detik. Tangannya tidak mengangkat. Ia tidak membenci. Ia hanya memilih tidak membuka luka lagi. Ia mematikan layar, lalu memeluk bayinya lebih erat. Beberapa waktu setelah itu, Arjuna datang, bukan untuk merebut, bukan untuk menuntut. Ia datang dengan wajah yang lebih kurus, lebih tua, dan lebih sunyi. Ia berdiri jauh, tidak berani mendekat. Ketika akhirnya Alika menatapnya, Arjuna menunduk. "Aku cuma mau lihat anakku," ucap Arjuna dengan suara pelan, nyaris tidak terdengar. Alika diam sejenak. Ia tidak ingin menjadi tembok yang membuat anaknya kehilangan haknya. Namun ia juga tidak akan membiarkan Arjuna masuk lagi ke hidupnya seenaknya. "Mas," ucap Alika tenang, "kamu boleh jadi ayah." Arjuna mendongak. Harapan muncul. "Tapi kamu tidak boleh jadi suamiku lagi," lanjut Alika. Harapan itu pecah, tapi Arjuna tidak protes. Karena ia tahu, itu adil. Arjuna mengangguk pelan. Ketika bayi itu akhirnya berada di pelukannya, Arjuna menangis tanpa suara. Tangis seorang ayah yang sadar ia hampir kehilangan kesempatan paling berharga karena kesombongannya sendiri. "Maaf,
bisiknya pada bayi itu. Maaf. Alika melihat dari jauh. Dadanya sesak sedikit, tapi ia menenangkan diri. Ia tidak lagi menaruh hidupnya di tangan Arjuna. Ia hanya membiarkan Arjuna menebus, sejauh ia mampu, tanpa menyeret Alika kembali ke luka. Malam itu, setelah Arjuna pergi, Alika duduk di ruang tamu kecil tempat ia tinggal sekarang. Rumahnya sederhana, tidak megah, tapi hangat. Di meja, buku catatan keuangan Alika masih ada. Kini isinya berbeda. Susu bayi, popok, vitamin, tabungan pendidikan, dana kesehatan. Alika menulis dengan tenang. Tangannya tidak gemetar. Ia menatap bayi yang tidur pulas. Lalu menatap jendela tempat bulan menggantung. Alika tersenyum kecil. Ia tidak memenangkan hidup dengan teriakan. Ia memenangkan hidup dengan ketegasan. Di dalam hatinya, Alika berbisik, pelan sekali. Kesabaran bukan berarti menyerah. Ia mengusap kepala bayinya. Kesabaran adalah cara untuk tetap berdiri sampai waktunya pergi. Dan di tempat lain, Arjuna duduk sendiri di rumah yang dulu ramai. Rumah itu masih berdiri, tapi terasa kosong. Ia menatap dinding, menatap kursi makan yang dulu menjadi tempat Alika mencatat keuangan. Arjuna akhirnya paham. Yang membuat rumah itu terasa hidup bukan karena ia punya status manajer. Bukan karena ia punya motor. Bukan karena ia bisa membeli makan di kafe. Yang membuat rumah itu hidup adalah Alika. Dengan kesederhanaannya, ketelitiannya, dan hatinya yang terlalu baik. Tapi Arjuna baru sadar saat semuanya sudah lewat. Dan kesadaran yang datang terlambat, hanya bisa menjadi penyesalan. Di tengah sepi, Arjuna menutup wajahnya lagi. Tangisnya pecah, histeris, seperti lelaki yang kehilangan dunia sendiri. Namun kali ini, tidak ada Alika yang datang menenangkan. Karena Alika sudah memilih pulang ke dirinya sendiri. Selesai.